Suami tiba-tiba meminta ibuku untuk tinggal bersama kami, bahkan ia rajin buatkan teh untuknya. Ternyata di balik teh yang ia buat menyimpan racun demi warisan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kereta api itu meluncur meninggalkan peron, membawa serta sepiku yang terakhir di kota kelahiran. Di depanku, ibu berdiri dengan satu koper kecil usang dan tas kain berisi barang-barang pribadinya. Matanya memandang sekeliling stasiun dengan bingung, tubuhnya yang kini lebih ringkih terlihat semakin kecil di tengah keramaian. Dadaku sesak. 5 tahun menikah, 5 tahun meninggalkannya sendirian di rumah kayu besar peninggalan almarhum ayah. Rasa bersalah itu seperti kerikil tajam di sepatu, selalu mengingatkan langkahku. Ibu, ayo kita pulang, kataku sambil meraih koper dan menautkan lengan di siku beliau. Kulitnya terasa tipis dan dingin. Perjalanan ke apartemen kami di kawasan Menteng hanya 20 menit, tapi terasa seperti 1 jam penuh pertimbangan. Bagaimana reaksi Mas Ari? Meski dialah yang mengusulkan, kenyataannya tetap berbeda dengan ide. Kehidupan berdua selama ini begitu tertata, privat, dan penuh kebebasan. Kini akan ada pihak ketiga, dengan kebiasaan dan dunianya sendiri. Saat lift membuka di lantai 9, jantungku berdegup kencang. Aku menggesek kartu akses, dan pintu kayu solid itu terbuka dengan bunyi klik yang familiar. Sayang, kamu sudah pulang. Suara Mas Ari, hangat dan dalam, menyambut dari arah dapur. Ia muncul dengan apron kotak-kotak yang biasa kupakai, tangan masih basah. Saat matanya berpindah dari wajahku ke ibu yang berdiri agak kaku di belakangku, terjadi perubahan seketika. Bukan keheranan, bukan kekecewaan, tapi sebuah senyum yang begitu tulus dan luas, disertai langkah cepatnya mendekat. Ibu, selamat datang, serunya, bukan dengan nada formal, tapi seperti seorang anak yang menyambut orang tua kandungnya sendiri. Ia langsung meraih tangan ibu yang gugup, menciumnya dengan hormat. Perjalanan pasti melelahkan. Ayo, masuk, Bu. Sudah saya siapkan kamar khusus. Aku terpana. Mas Ari langsung mengambil alih koper dari tanganku dan dengan lembut membimbing ibu melewati ruang tamu minimalis kami yang biasanya ia jaga ketat kerapiannya. Ini kamarnya, Ibu. Sudah saya berikan kasur busa terbaik untuk tulang, dan jendelanya menghadap ke taman kota biar tidak sumpek. Ia membuka pintu kamar tidur tambahan yang selama ini kami jadikan gudang buku. Sekarang, berubah total. Temboknya dicat ulang dengan warna krem hangat, ada tempat tidur single baru dengan spray bunga-bunga lembut, sebuah kursi baca dekat jendela, dan bahkan vas kecil berisi bunga sedap malam di atas meja samping. Harumnya menyebar lembut. Ibu, yang selama perjalanan tampak cemas, kini matanya berkaca-kaca. Ari, nak, ini terlalu bagus. Kasihan merepotkan kalian. Jangan bilang begitu, Ibu, potong Mas Ari, suaranya bergetar penuh emosi. Justru saya yang minta maaf selama ini membiarkan Ibu tinggal sendirian. Dari sekarang, Ibu keluarga kami. Saya janji akan merawat Ibu seperti ibu kandung sendiri. Aku berdiri di ambang pintu, air mata menitik tanpa kusadari. Ini melampaui harapanku. Selama pernikahan kami, Mas Ari memang selalu baik, perhatian, seorang suami yang bertanggung jawab. Tapi sikapnya hari ini berbeda. Ini adalah pengorbanan nyata, penerimaan dengan sepenuh hati. Malamnya, setelah ibu tertidur lelah di kamarnya, aku meringkuk di pelukan Mas Ari di sofa. Terima kasih, bisikku, suara serak. Kamu tidak tahu betapa ini berarti bagiku. Ia mengecup keningku. Bodoh. Kamu dan ibumu adalah segalanya bagiku. Keluarga adalah yang utama. Lagi pula, ia berbisik, ibu sudah tua. Waktunya bersama kita terbatas. Biarkan kita buat hari-harinya yang tersisa penuh kebahagiaan. Kalimat itu seharusnya terdengar manis. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya. Sedikit terlalu filosofis, sedikit terlalu fokus pada waktu yang terbatas, yang membuat bulu kuduku berdiri sesaat. Namun, perasaan itu cepat kusiangkan, tenggelam oleh gelombang rasa syukur dan cinta yang meluap.
Esok paginya, ritual itu dimulai. Aku terbangun oleh suara gemericik air dan aroma jahe segar yang menusuk hidung. Dari balik pintu dapur yang terbuka, kulihat Mas Ari dengan serius mengulek sesuatu di cobek, lalu menuangkan air panas ke dalam cangkir keramik cantik bermotif bunga yang belum pernah kulihat sebelumnya. Untuk ibu, katanya saat melihatku mendekat. Teh jahe merah campuran kunyit dan sedikit lada hitam. Bagus untuk daya tahan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Saya cari resepnya semalam. Ia membawa cangkir itu dengan hati-hati, menyuapi ibu yang baru saja duduk di kursi makan. Ibu terlihat terharu sekaligus tidak enak. Ari, kamu tidak harus. Saya ingin, ibu, ujarnya dengan lembut tapi penuh keyakinan. Biarkan saya yang merawat ibu. Rika kan sibuk dengan pekerjaannya. Anggap saja ini cara saya membalas kebaikan ibu sudah melahirkan dan membesarkan istri saya. Ibu akhirnya menerima, meminum teh itu dengan perlahan. Senyum puas dan bangga menghiasi wajah Mas Ari. Aku merasa seperti menyaksikan adegan dalam film keluarga yang terlalu sempurna. Kamu sungguh luar biasa, kataku nanti saat kami bersiap berangkat kerja. Ia sedang mengenakan dasinya di depan cermin. Ia menoleh, tersenyum. Hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita, sayang. Untuk ibu, untuk kamu, dan untuk masa depan kita. Matanya memandangku dalam-dalam, penuh arti yang tak sepenuhnya kupahami. Di dalam taksi menuju kantor, aku memandang keluar jendela. Bayangan singkat dari malam tadi, tentang waktu yang terbatas, kembali mengintai. Tapi kemudian kuingat senyuman ibu saat meminum teh, kuingat kamar yang ia siapkan dengan penuh cinta. Aku menghela napas, mencoba menepis keanehan yang mungkin hanya ada dalam kepalaku yang overthinking. Mas Ariku adalah suami yang baik. Titik. Ia mencintai aku, dan dengan cinta itu, ia juga menerima ibuku. Apa yang salah dengan itu? Tak tahu bahwa pertanyaan sederhana itu akan menjadi awal dari pembongkaran sebuah kebenaran mengerikan, bahwa di balik setiap cangkir teh hangat, tersembunyi niat paling dingin, bahwa di balik senyuman penuh kasih, tersimpan rencana yang dihitung dengan keji. Kedatangan ibu bukan awal dari kebahagiaan, tapi awal dari sebuah permainan berbahaya di mana warisan adalah taruhannya, dan racun adalah bidaknya. Ritual teh pagi itu dengan cepat menjadi jantung dari rutinitas baru rumah tangga kami. Seperti jam astronomi yang presisi, pukul 6.30 pagi, Mas Ari sudah berdiri di dapur. Aku, yang biasanya terbangun oleh alarm, kini seringkali terbangun oleh aroma rempah yang menyengat namun menenangkan. Jahe segar yang diparut halus, kunyit berwarna oranye tua, kayu manis, cengkih, dan sesuatu yang lain. Aroma herbal yang tidak bisa kukenali, sedikit pahit tapi tenggelam dalam dominasi rempah-rempah yang lebih kuat. Awalnya, aku mencoba membantu. Ari, biar aku saja yang buatkan teh untuk ibu. Kamu kan sudah repot, kataku suatu pagi, mencoba mengambil parutan dari tangannya. Dengan lembut tapi tegas, tangannya menahan tanganku. Senyumnya tetap ada, tapi matanya, untuk sepersekian detik, terlihat seperti baja. Jangan, sayang. Kamu kan tidak tahu takaran pastinya. Dan ini spesial untuk ibu, ujarnya, suaranya lembut tapi mengandung finalitas. Lagi pula, ini waktunya aku dan ibu. Ibu suka mendengar cerita tugasku di kantor sambil minum teh. Benar saja. Setiap pagi, setelah teh dituang ke dalam cangkir bunga kesayangan ibu yang baru itu, Mas Ari akan duduk berdua dengan ibu di balkon kecil. Mereka akan menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit. Aku, dari balik jendela dapur atau saat bersiap di kamar, bisa mendengar senyum-senyum kecil ibu dan suara rendah Mas Ari yang bercerita. Adegan itu begitu menyentuh hati, membuat mataku berkaca-kaca. Suamiku bukan hanya toleran, dia aktif membangun hubungan. Cangkir teh itu sendiri menjadi simbol. Itu bukan bagian dari set peralatan makan kami yang serba matching. Saat kutanyakan dari mana asalnya, Mas Ari hanya berkata, kebetulan nemu di toko antik, pas banget buat ibu. Terlihat elegan dan klasik, kan? Cangkir keramik putih dengan pola bunga mawar biru dan emas yang rumit, dengan pegangan yang ramping. Ibu sangat menyayanginya. Seperti teh di rumah dinas dulu, waktu ayahmu masih aktif, komentar ibu dengan mata berbinar-binar. Mas Ari hanya tersenyum puas. Kesehatan ibu pun menunjukkan,
perbaikan yang signifikan. Wajahnya yang dulu pucat kini merona. Dia mengeluh lebih jarang tentang pegal di pinggangnya. Namun, ada perubahan lain yang Kurem diam-diam mengamati. Setelah meminum teh itu, biasanya sekitar setengah jam kemudian, ibu akan terlihat sangat mengantuk. Seringkali dia tertidur di kursi bacaannya atau di sofa ruang tamu hingga hampir waktu makan siang. "Wah, tidur ibu nyenyak sekali ya," komentarku suatu siang pada Mas Ari yang baru pulang lebih awal. "Itu bagus, Ri. Tubuh ibu butuh istirahat yang cukup untuk regenerasi sel," jawabnya sambil membuka koper kerjanya. Teh itu membantu merilekskan saraf dan memperdalam tidur. Itu yang bikin ibu segar. Tapi, kesegaran ibu terasa aneh. Dia memang tampak lebih bersemangat di pagi hari sebelum minum teh, dan di sore hari setelah bangun dari tidur panjangnya. Tapi di antara itu, ada periode lengah yang semakin kerap. Dia mulai lupa menaruh kacamata baca, lupa nama tetangga yang baru dikenalnya, bahkan suatu kali lupa cara menggunakan mesin cuci yang sudah kujelaskan berkali-kali. Dia juga mengeluh mulutnya terasa agak pahit dan logam sepanjang hari. "Mungkin efek samping obat darah tinggi ibu," kata Mas Ari dengan cepat saat kusampaikan kekhawatiranku. "Atau gejala awal osteoporosis. Nanti saya tanyakan pada teman saya yang dokter tentang suplemen tambahan." Yang membuatku semakin heran adalah komitmen absolut Mas Ari terhadap ritual ini. Suatu hari hujan deras dan banjir membuat jalanan macet total. Mas Ari, yang biasanya berangkat pukul 7.30, sudah pasti akan terlambat. "Ari, skip aja tehnya hari ini. Ibu juga kayaknya masih tidur," kataku. Wajahnya, yang sedang cemas melihat arus informasi lalu lintas di ponsel, berubah keras. "Tidak bisa, sayang. Konsistensi adalah kunci pengobatan herbal. Jangan sampai terlewat," katanya, dan dengan sigap ia tetap menyiapkan teh, membangunkan ibu yang masih mengantuk, dan memaksakan waktu 5 menit untuk teh pagi itu sebelum akhirnya berlari keluar apartemen dengan jas hujan. Dia pulang malam itu dengan demam karena kehujanan. Pengorbanannya membuatku merasa bersalah sekaligus kagum. Juga, semakin menenggelamkan benih-benih keraguan kecil yang coba tumbuh dalam benakku. "Lihatlah," batinku berkata, "dia hampir sakit demi menjaga kesehatan ibumu. Apa lagi yang kau ragukan?" Suatu minggu pagi, ketika Mas Ari sedang pergi membeli koran, aku memberanikan diri mendekati ibu yang sedang memandangi cangkir kosongnya dengan ekspresi kosong. "Ibu, tehnya enak tidak?" tanyaku, duduk di sampingnya. Ibu menoleh, tersenyum tapi matanya terlihat kurang fokus. "Enak, nak. Hangat. Aromanya kuat. Tapi apa, Bu?" Dia mengerutkan kening, seolah berusaha mengumpulkan kata-kata. "Tapi, rasanya aneh, Ri. Di balik manis dan pedasnya jahe, ada rasa, seperti besi? Atau, aku tidak tahu." Dan setelah minum, kepalaku jadi berat, dunia seperti berputar pelan, lalu, gelap. Dia menguap lebar, matanya berkaca-kaca. "Aku jadi sangat lelah, nak." Ketakutan kecil menggeliat di perutku. "Kalau gitu bilang saja pada Ari, Bu. Jangan dipaksain minum." Ibu langsung menggeleng, wajahnya panik. Jangan. Nanti Ari tersinggung. Dia sudah begitu baik hati. Repot-repot bikinkan untuk ibu. Ibu tidak mau menyakiti hatinya. Mungkin ini memang reaksi awal," kata Ari, "nanti tubuh akan menyesuaikan." Saat itu juga, kunci berputar di pintu. Mas Ari masuk dengan segenggam koran dan senyum cerah. "Ada apa, Ibu? Rika? Kok wajahnya serius?" tanyanya. Radar sosialnya yang selalu tajam langsung menangkap suasana. "Tidak ada apa-apa, sayang," jawabku cepat, memaksakan senyum. "Cuma ngobrol santai sama ibu." Matanya berpindah dari wajahku ke wajah ibu yang terlihat mengantuk, lalu kembali padaku. Senyumnya tetap ada, tetapi ada kilatan sesuatu di matanya, sebuah penilaian yang cepat dan dalam. "Ibu sudah minum tehnya?" tanyanya, suaranya lembut. "Sudah, nak. Terima kasih," jawab ibu sambil berusaha membuka matanya lebar-lebar. "Bagus. Sekarang ibu bisa istirahat dulu. Saya dan Rika ada urusan di dapur."
Tangannya yang kuat menarik lenganku dengan halus namun pasti, membawaku ke dapur, jauh dari jangkauan pendengaran ibu. Ada masalah dengan tehnya, Ri? Tanyanya langsung ke inti, matanya menatapku tanpa berkedip. Tidak ada. Hanya, ibu bilang dia mengantuk sekali setelahnya. Itu tujuannya, sayang. Ia mendekat, membelai pipiku. Ibu butuh tidur yang berkualitas. Tidur adalah penyembuh terbaik. Kamu percaya padaku, kan? Aku hanya ingin ibu sehat dan panjang umur, menemani kita lebih lama. Kata-katanya seperti mantra. Percaya padaku. Sehat. Panjang umur. Aku mengangguk, menelan semua pertanyaan. Dia menarikku dalam pelukan. Dari balik bahunya, aku melihat ke arah ruang tamu. Ibu sudah tertidur di sofa, napasnya berat dan teratur. Cangkir bunga birunya berdiri kosong di meja, menangkap sinar matahari pagi sehingga pola emasnya berkilauan. Sinar itu seperti peringatan. Tapi saat itu, aku memilih untuk menutup mata dan tenggelam dalam pelukan suamiku, membiarkan kehangatannya melelehkan semua es kecurigaan yang mulai membeku di tulangku. Aku ingin percaya. Aku butuh untuk percaya. Apa yang tidak kusadari adalah bahwa dalam setiap tegukan, obat herbal, penuh kasih itu, Mas Ari bukan sedang memperpanjang umur ibu. Dengan presisi seorang ahli kimia dan kesabaran seorang pemburu, ia sedang menandai waktu, menambahkan satu butir pasir halus demi pasir halus ke dalam jam pasir yang tak terlihat, menunggu saat di mana pasir terakhir jatuh dan warisan yang didambakan akan berpindah tangan, dengan ibu pergi dalam tidur yang tidak akan pernah berakhir. Pagi itu, matahari minggu mengintip malu-malu dari balik tirai awan. Suasana apartemen terasa tenang, berbeda dengan kesibukan hari kerja. Aku memutuskan untuk membuat sarapan spesial. Pancake dengan buah segar dan madu, seperti yang sering ibu buat saat aku kecil. Aroma mentega yang meleleh memenuhi ruangan, menciptakan ilusi normalitas yang sempurna. Mas Ari, seperti biasa, sudah menyelesaikan ritual teh pagi untuk ibu. Ibu sedang duduk di balkon, membungkus tubuhnya dengan selimut wol sambil memandangi kota yang baru saja terbangun. Cangkir tehnya yang khas sudah hampir kosong di meja kecil sampingnya. Tehnya sudah habis, Bu? Tanya Mas Ari dari dapur. Suaranya riang sambil membantu mengocok adonan pancake. Sudah, Nak. Hangat sekali tadi, jawab ibu, diikuti oleh suara menguap panjang. Ibu jadi ingin tidur lagi. Silakan, Bu. Hari ini hari libur, tidak ada agenda. Istirahat saja, sahut Mas Ari dengan lembut. Dia kemudian mendekatiku, mencuri sedikit adonan dari mangkuk dengan jarinya. Enak nih, bikin jadi lapar. Senyumnya begitu tulus, begitu akrab. Untuk sesaat, segala keanehan dari minggu-minggu sebelumnya terasa seperti fantasi dari pikiranku yang terlalu aktif. Setelah sarapan, ibu benar-benar kembali ke kamarnya untuk tidur. Mas Ari menawarkan untuk mencuci piring sementara aku membereskan meja. Saat aku mengelap meja makan, telepon genggam Mas Ari yang diletakkan di atas bufet tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara notifikasi yang pendek. Dia sedang sibuk di wastafel, tangan penuh sabun. Ri, tolong ambilkan dong teleponku. Mungkin dari kantor. Aku mengangguk, mengambil ponselnya. Layarnya masih menyala, menampilkan pratinjau pesan singkat dari kontak yang disimpan sebagai Dr. H. Isi pesannya membuat jari-jariku mendadak dingin. Progres bagus. Lanjutkan konsistensi dosis. Aset di kampung sudah kami survei. Nilai jual tinggi. Sabar. Target stabil. Pesan itu hanya terbaca selama 2 detik sebelum layar kembali gelap. Tapi setiap kata terpatri di retina mataku seperti ditulis dengan api. Progres bagus. Lanjutkan konsistensi dosis. Aset di kampung. Nilai jual tinggi. Target stabil. Aku berdiri membeku. Ponsel itu terasa seperti bara panas di telapak tanganku. Ri? Teleponnya? Panggil Mas Ari dari dapur, membalikkan badan. Aku tersentak. Dengan gerakan cepat, aku menekan tombol samping sehingga layar benar-benar mati, lalu berjalan menuju dapur dengan langkah yang kukupas paksakan agar tetap stabil. Ini, kataku, menyerahkan ponsel itu tanpa bertemu matanya. Terima kasih, sayang. Dia mengeringkan tangannya dengan cepat di apron, mengambil ponsel itu.
Saat dia membuka layar dan membaca pesan itu, aku mengawasi dari sudut mataku. Tidak ada perubahan ekspresi yang dramatis. Hanya alis kirinya yang naik sedikit, hampir tak terlihat, diikuti oleh senyum tipis di sudut mulutnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum puas, seperti seorang ilmuwan yang mendapatkan hasil eksperimen sesuai harapan. Kemudian, dengan tenang, dia mengetik balasan dengan ibu jarinya, satu tangan. Siapa itu? Dari kantor? Tanyaku, berusaha membuat suaraku terdengar biasa saja, sambil kembali mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih. Oh, ini, temanku yang dokter herbal, yang kasih saran resep teh untuk ibu. Jawabnya tanpa mengangkat muka dari ponsel. Dia bilang kondisi ibu menunjukkan progres yang bagus. Senang dengar itu, ya? Tapi, pesannya menyebut, aset di kampung. Tanyaku, tidak mampu menahan diri. Dia sekarang menoleh padaku. Matanya, biasanya hangat, terlihat seperti kaca yang licin. Iya, kebetulan dia juga tertarik investasi properti. Dengar-dengar rumah dan kebun ibu di kampung lokasinya strategis. Dia nawarin untuk bantu survei. Siapa tahu bisa dijual dengan harga bagus kalau suatu saat ibu mau. Tapi tentu saja, itu urusan nanti-nanti. Sekarang fokus kesehatan ibu dulu. Penjelasannya lancar, logis, dan dibungkus dengan kepedulian. Tapi jantungku berdegup kencang. Kenapa seorang dokter herbal tertarik mengurusi aset properti ibu? Dan kata-kata target stabil itu seperti istilah teknis, bukan kata-kata seorang dokter yang membicarakan pasien. Kamu kenapa, Ri? Wajahmu pucat, ujar Mas Ari, mendekatiku. Dia meletakkan tangannya yang masih sedikit basah di dahiku. Kamu tidak demam, kan? Sentuhannya, yang biasanya menenangkan, sekarang terasa menjijikkan. Aku menahan diri untuk tidak menyentak. Tidak, aku baik-baik saja. Mungkin sedikit lelah, gumamku. Kalau gitu, kamu tidur siang juga. Biar aku yang urus semuanya di sini. Dia mengecup keningku. Ingat, kita tim. Aku di sini untuk kamu dan ibu. Kalimat itu, yang dulu adalah sumber kekuatanku, sekarang terasa seperti jerat. Aku mengangguk, lalu berjalan menuju kamar tidur kami dengan langkah gontai. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di baliknya, menarik napas dalam-dalam yang gemetar. Pikiran-pikiranku berputar liar. Progres bagus, kemajuan apa? Apakah kemajuan kondisi kesehatan ibu? Atau kemajuan rencana, apapun itu? Konsistensi dosis apa? Rempah-rempah, atau sesuatu yang lain? Aset di kampung. Ibu memang memiliki warisan berupa rumah dan kebun buah seluas hampir 2 hektar di Magelang, peninggalan almarhum ayah yang sangat ibu sayangi. Selama ini, banyak yang menawar, tapi ibu selalu menolak. Ini satu-satunya peninggalan ayahmu yang utuh, katanya selalu. Dan target stabil. Target siapa? Ibu? Aku meremas rambutku. Apakah aku menjadi paranoid? Apakah aku, karena merasa bersalah telah membawa ibu ke sini, sekarang memproyeksikan ketakutan terburukku pada suamiku sendiri? Mas Ari telah menunjukkan dirinya sebagai menantu yang sempurna. Dia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatannya sendiri untuk merawat ibu. Tapi naluriku, suara kecil di kepalaku yang semakin keras, berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Aku mendengar suara langkah kaki di luar. Perlahan, aku membuka pintu kamar sedikit. Dari celah, kulihat Mas Ari berdiri di depan lemari kecil di ruang kerjanya. Lemari yang selalu dikuncinya. Dengan cepat, dia membukanya, mengambil sebuah buku catatan kecil dan sebuah botol kaca kecil berisi bubuk putih. Dia mencatat sesuatu di buku itu, lalu menambahkan sedikit bubuk putih ke dalam sebuah wadah kecil berisi campuran rempah kering. Itu adalah stok rempah campurannya untuk teh. Dia melakukan semua itu dengan efisiensi dan ketenangan yang membuat darahku membeku. Setelah selesai, dia mengunci kembali lemari itu. Saat dia berbalik, aku cepat-cepat menutup pintu dan membaringkan diri di atas tempat tidur, berpura-pura tidur. Pintu kamar terbuka pelan. "Rika," bisiknya. Aku tidak bergerak, mengatur napas supaya teratur dan dalam. Dia berdiri di sana beberapa saat, lalu aku mendengar pintu ditutup kembali dengan lembut. Begitu yakin dia bahwa aku tertidur,
Atau begitu pedulinya sampai mau mengecek? Air mata panas mengalir dari sudut mataku, menetes ke bantal. Ketakutan dan keraguan yang kusangkal selama berminggu-minggu kini mengkristal menjadi satu keyakinan yang mengerikan. Ada rahasia besar di balik teh pagi itu. Dan pesan singkat dari Dr. H adalah kunci pertama, atau mungkin peringatan pertama, bahwa suamiku, pria yang kulove, mungkin adalah ancaman terbesar bagi orang yang paling ingin kulindungi. Saat itu, di balik pintu kamarku yang tertutup, sebuah tekad mulai tumbuh di tengah ketakutan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura, tidak bisa lagi menutup mata. Untuk ibu, aku harus mencari tahu kebenarannya. Apapun harganya, bahkan jika kebenaran itu akan menghancurkan kehidupan yang telah kubangun selama 5 tahun terakhir. Pesan singkat itu telah membuka pintu, dan sekarang, aku harus memiliki keberanian untuk melangkah masuk ke dalam lorong gelap yang mungkin ada di baliknya. Lemari itu memantulkan sinar lampu sorot di langit-langit ruang kerja Mas Ari, sentuhan akhir dari desain interior yang ia pilih sendiri. Berbahan kayu jati tua dengan pola ukiran minimalis, ia tampak elegan dan biasa saja. Namun, di mataku yang kini penuh curiga, ia berdiri bagai benteng kecil yang menawan rahasia berbahaya. Kuncinya, kunci kecil bergagang perak yang biasanya tergantung pada ring kunci Mas Ari, seolah memancarkan aura terlarang. Beberapa hari setelah insiden pesan singkat, aku hidup dalam keadaan siaga tinggi. Setiap interaksi dengan Mas Ari Kualisis seperti ahli kriptografi memecahkan sandi. Senyumnya yang dulu menenangkan, kini terukur. Sentuhannya yang dulu hangat, terasa seperti protokol. Dan matanya, matanya, selalu mengamati, selalu menilai, terutama saat bersama ibu. Ibu, sayangnya, semakin tenggelam dalam efek obat itu. Periode kewaspadaannya di pagi hari semakin pendek. Sekarang, 1 jam setelah meminum teh, ia sudah terlihat melamun, bicaranya mulai melantur, dan tak lama kemudian tertidur pulas hingga sore. Saat bangun, ada kekosongan di matanya, seperti ia baru saja kembali dari perjalanan jauh dan lupa jalan pulang. Ari, menurutmu tidak apa-apa ibu semakin sering tidur? Tanyaku suatu petang saat kami berdua di dapur. Ibu sudah tertidur lagi di sofa ruang keluarga. Justru itu tanda tubuhnya sedang memperbaiki diri dengan giat. Sayang, jawabnya sambil memotong sayuran dengan presisi. Energinya dipakai untuk regenerasi sel. Nanti, setelah fase ini selesai, ibu akan lebih kuat dari sebelumnya. Jawaban itu seperti rekaman yang diputar ulang. Semakin sering kudengar, semakin hampa rasanya. Naluriku berteriak untuk bertindak. Aku butuh bukti. Dan bukti itu ada di dalam lemari terkunci itu. Malam itu, setelah yakin Mas Ari tidur nyenyak, napasnya dalam dan teratur, sesuatu yang ironisnya baru kusadari selalu terjadi setelah ia meminum segelas air putih dari botol pribadinya di samping tempat tidur. Aku menyelinap keluar dari kamar. Bulan purnama menyinari ruang keluarga melalui jendela lebar, memberikan cahaya samar yang cukup. Aku berjalan tanpa suara, jantung berdebar sampai-sampai kupikir akan membangunkan seluruh penghuni apartemen. Di depan lemari itu, aku berhenti. Kuncinya tidak ada. Tentu saja, Mas Ari tidak pernah lengah. Tapi aku ingat, bertahun-tahun lalu, saat kami pertama kali pindah ke sini, Mas Ari pernah menunjukkan bahwa ada kunci cadangan untuk semua furnitur, disimpan di dalam kotak P3K di dapur, untuk berjaga-jaga. Daripada kalau kunci utama hilang, kita harus bongkar lemari, katanya dulu. Dengan hati-hati, aku merangkak ke dapur. Kotak P3K tersimpan di kabinet atas. Saat kubuka, di balik plester dan obat-obatan dasar, terdapat sebuah amplop kecil berisi beberapa kunci kecil yang diberi label. Jarinya gemetar. Aku mencari label yang bertuliskan, meja kerja lemari. Kunci itu ada di sana, dingin di telapak tanganku. Kembali ke ruang kerja, dengan setiap langkah terasa seperti menginjak ranjau. Aku menyisipkan kunci itu ke dalam lubang. Bunyi klik yang terdengar meski sangat pelan, bagai guntur di telingaku. Pintu lemari terbuka. Isinya tampak biasa di awal. Tumpan dokumen kantor, beberapa buku akuntansi, map-map penting. Tapi di bagian belakang, tersembunyi di balik sebuah penutup kayu tipis yang bisa digeser, terdapat kompartemen rahasia. Di sanalah neraka itu terbuka. Ada 3 benda utama.
Satu buku catatan kecil berwarna hitam. Saat kubuka, isinya bukan catatan kerja. Ini adalah logbook. Di kolom kiri tercatat tanggal. Di tengah, deskripsi singkat. Kondisi target, mengantuk, koordinasi menurun, target lupa nama tetangga, target mengeluh pahit di mulut. Di kolom kanan, tulisan, dosis, 0,1 gram sup, A, 5 mg Dias. Dan inisial, H, di bagian bawah. Hampir di setiap halaman. Dua botol kaca kecil tanpa label apotek, tapi dengan tulisan tangan di stiker. Satu bertuliskan, sup, A, 100G. Yang satunya lagi, Dias, 50 tab. Botol, sup, A, berisi bubuk putih halus. Botol, Dias, berisi tablet kecil berwarna putih. 3. Sebuah map coklat. Isinya membuat napasku tersangkut. Ada fotokopi sertifikat tanah rumah dan kebun ibu di Magelang. Ada dokumen yang tampak seperti draft surat wasiat lama ibu, di mana aku sebagai satu-satunya ahli waris. Dan yang paling mengerikan, sebuah draft surat wasiat baru, masih dalam bentuk konsep, atas nama ibu, yang menyatakan bahwa dalam keadaan sakit atau tidak mampu membuat keputusan, semua hak dan kekuasaan atas harta benda dilimpahkan kepada Ari Wijaya, menantu, sebagai wali amanat. Surat itu belum ditandatangani, tapi templatenya sudah rapi. Tanganku gemetar hebat memegang kertas-kertas itu. Sup, A. Mungkinkah arsenik? Dias. Diazepam, obat penenang? Air mata panas mengalir deras, mengaburkan pandanganku. Semua kecurigaanku ternyata benar. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar ketamakan. Ini adalah pembunuhan berencana yang dingin dan terperinci. Tiba-tiba, suara berderit dari lantai kayu di lorong. Aku membeku, darahku serasa beku. Dengan gerakan panik, aku menyembunyikan buku catatan itu di balik bajuku, lalu dengan cepat memasukkan botol-botol dan map kembali ke kompartemen, menutupnya, dan menutup lemari. Kunci masih tertancap. Aku mencabutnya dan melesat ke balik tirai jendela besar di ruang kerja, berusaha menahan napas. Lampu ruang kerja menyala. Dari celah tirai, kulihat Mas Ari berdiri di depan lemari. Dia tidak langsung membukanya. Dia hanya berdiri di sana, memandanginya dengan tatapan panjang. Aku melihat ke arah kakinya. Dia memakai kaos kaki. Itu suara derit lantai yang kudengar. Dia mengecek kenop pintu lemari, memastikan masih terkunci. Lalu, matanya perlahan menyapu ruangan. Tatapannya singgah di tirai di mana aku bersembunyi. Jantungku berhenti berdetak. Dia melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Tiba-tiba, dari kamar tidur, suaraku sendiri, yang direkam sebagai nada dering telepon, berbunyi. Ari, telepon. Itu adalah suara rekaman lamaku yang ia pakai sebagai nada notifikasi pesan. Dia berhenti, merogoh saku celana pajamannya. Dia melihat layar ponselnya, dan ekspresinya berubah. Dia mengetik balasan cepat, lalu mematikan lampu ruang kerja, dan berjalan kembali ke kamar tidur. Sepertinya, ada pesan lain dari Dr. H yang lebih mendesak. Aku tetap bersembunyi di balik tirai selama mungkin, sampai kaki-kakiku kram dan ku bisa mendengar dengkurannya yang teratur dari kamar. Barulah aku menyelinap keluar. Buku catatan hitam itu terasa seperti bara api di balik bajuku. Kembali ke kamar mandi, kunci pintu, dan duduk di lantai yang dingin. Di bawah cahaya lampu yang redup, ku buka buku catatan itu lagi. Halaman-halamannya penuh dengan kejahatan. Aku melihat pola dosis yang meningkat pelan-pelan. Aku melihat catatan tentang survei aset. Dan di halaman terakhir yang terisi, ada tulisan, fase 1 hampir selesai. Siapkan dokumen untuk penandatanganan saat target dalam kondisi paling kooperatif, mengantuk sedasi. Target tidak boleh waspada. Aku memeluk lututku, gemetar tak terkendali. Air mata telah kering, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Suamiku bukan hanya penipu. Dia adalah algojo yang sabar. Dan ibu adalah targetnya. Sekarang, aku punya bukti. Tapi apa yang harus kulakukan? Konfrontasi langsung? Dia akan menyangkal. Atau lebih buruk,
bisa melakukan sesuatu yang drastis pada ibu atau bahkan padaku. Pergi ke polisi? Dengan satu buku catatan berisi inisial dan obat-obatan tanpa label? Itu bisa dianggap sebagai rekayasa. Aku harus berpikir jernih. Aku harus melindungi ibu terlebih dahulu. Mencegah teh itu masuk ke tubuhnya lagi. Dan aku harus mendapatkan bukti yang lebih kuat, yang tak terbantahkan. Saat fajar mulai menyingsing, menyiram warna jingga pucat ke lantai kamar mandi, sebuah rencana kasar mulai terbentuk di benakku. Sebuah rencana yang mengharuskanku untuk berpura-pura lebih baik dari sebelumnya, untuk menyembunyikan ketakutan dan kemarahanku, dan untuk bermain api dengan pria yang tidur di kamar sebelah, pria yang ternyata adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Buku catatan hitam itu kini adalah senjataku. Dan lemari terkunci itu, yang kini telah kubongkar rahasianya, adalah awal dari perang diam-diam di rumah tanggaku sendiri. Pagi setelah malam yang mengubah segalanya, aku bangun dengan kepala berdenyut dan mata perih. Mas Ari sudah tidak ada di sampingku. Aroma jahe dan kunyit yang biasa menenangkan, kini terasa seperti gas beracun yang menyusup di bawah pintu kamar. Aku menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk sandiwara terberat dalam hidupku. Buku catatan hitam itu telah kusembunyikan di balik panel langit-langit drop ceiling di kamar mandi kami, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Aku harus berperilaku normal. Lebih dari normal, aku harus menjadi Rika yang penuh cinta dan percaya, istri yang bersyukur memiliki suami seperti dia. Saat aku keluar ke ruang makan, pemandangan biasa itu menyambutku. Ibu duduk di kursinya, terlihat lebih lemah dari kemarin. Tangannya gemetar ringan saat memegang cangkir teh bunga biru itu. Mas Ari duduk di hadapannya, menatap dengan ekspresi penuh perhatian yang palsu. "Selamat pagi, sayang," sambutnya, bangkit dan memberikanku ciuman di pipi. Bibirnya terasa dingin. "Aku sudah buatkan kopi untukmu." "Terima kasih, Ari," jawabku, berusaha tersenyum. Aku berjalan ke ibu, mencium keningnya. Kulitnya terasa kering dan hangat, bukan hangat yang sehat. "Pagi, Bu. Bagaimana tidurnya?" Ibu menoleh padaku. Di balik kekeruhan di matanya, ada secercah kesadaran yang memilukan. "Pusing, Nak. Tapi tehnya Ari selalu bikin lebih baik." Ucapannya lambat, seperti setiap kata harus didorong keluar. "Tentu saja, Bu," sahut Mas Ari dengan suara lembut, menepuk punggung tangan ibu. "Minum yang habiskan, ya, biar cepat segar." Aku duduk, mengamati dengan hati-hati. Saat ibu menyesap teh terakhirnya, aku melihat ekspresi sekilas di wajahnya, sebuah grimase kecil, seperti menahan sesuatu yang pahit. Itu memberiku keberanian. Setelah Mas Ari berangkat kerja, dengan ciuman perpisahan yang dulu manis, kini terasa seperti upacara. Aku mendekati ibu yang mulai terlihat mengantuk. "Ibu, ayo kita duduk di balkon sebentar. Jangan langsung tidur," ajakku, membimbingnya. Di balkon, dengan udara pagi yang segar, aku memulai. "Ibu," mulaku, suaraku rendah. "Teh yang Ari buat, rasanya benar-benar enak." Ibu mengedipkan mata perlahan, melawan kantuk. "Enak," katanya. Tapi, dia mengerutkan kening, berusaha fokus. "Tapi apa, Bu?" Bisa cerita ke Rika. Tapi, lidah ibu jadi aneh, Nak, seperti ada logam, besi, di mulut. Dan tenggorokan ibu seret. Dia menyentuh lehernya. Setelah minum, dunia seperti berputar. Pelan, lalu gelap. Dan ibu mimpi aneh-aneh. Jantungku berdetak kencang. "Mimpi apa, Bu?" "Mimpi terjebak, disuntik sesuatu, atau ditenggelamkan." Matanya berkaca-kaca, penuh kebingungan yang menakutkan. Ari bilang itu tanda sembuh. "Tapi ibu takut, Rika." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan bisikan parau, penuh kerentanan seorang anak kecil. Aku menggenggam tangannya erat. Kenapa ibu tidak bilang saja tidak mau minum? Wajah ibu langsung menunjukkan ketakutan murni. "Jangan, jangan, Nak, Ari bisa marah. Dia sudah begitu baik. Ibu tidak mau merepotkan. Ibu tidak mau jadi beban." Air mata menetes di pipinya yang keriput.
Dia bilang, kalau ibu tidak minum, penyakit ibu bisa kambuh. Ibu bisa meninggal lebih cepat. Taktik manipulasi emosional yang keji. Aku merasa gemas dan marah bercampur jadi satu. Ibu, dengarkan Rika, kataku, menatap matanya, berharap bisa menembus kabut obat penenang itu. Bagaimana kalau mulai besok, ibu bilang saja perut tidak enak, atau sudah minum air jahe dari Rika duluan. Jadi tehnya Ari tidak usah diminum. Ibu menggeleng, panik. Tapi dia akan tahu. Dia selalu tahu. Nak, dia periksa cangkirnya. Tiap pagi. Dia tanya rasanya gimana. Dia seperti dokter yang sangat teliti. Ibu benar. Aku sudah memperhatikan itu. Mas Ari tidak hanya menyajikan teh. Dia memantau konsumsinya. Dia akan bertanya detail tentang rasa dan efeknya. Dia bahkan sesekali memeriksa lidah ibu. Katanya, melihat kondisi kesehatan dari lidah. Ibu, tanyaku, mencoba pendekatan lain. Apa ibu ingat surat wasiat? Atau dokumen penting ibu yang disimpan? Ibu mengernyit, berusaha mengingat. Wasiat, di notaris. Tapi, waktu ibu opname dulu, Ari yang ambil semua dokumen dari rumah ibu. Katanya biar aman. Dia bilang, dia bantu periksa. Apakah ada masalah, Nak? Sekarang semakin jelas. Dia telah mengamankan dokumen-dokumen hukum ibu. Tidak, Bu, tidak ada masalah, kataku cepat, menepuk tangannya. Ibu, kalau besok pagi ibu merasa tidak enak badan, ibu bilang ke Rika saja, ya? Jangan ke Ari. Rika yang akan urus. Ibu memandangku lama, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, kulihat kilatan ketajaman di matanya. Sebuah naluri keibuan yang tersisa. Rika, ada sesuatu yang salah, ya? Dengan Ari. Pertanyaan itu lugu namun menusuk langsung ke inti. Aku tidak bisa berbohong padanya, tapi juga tidak bisa menakut-nakutinya. Rika hanya ingin memastikan ibu benar-benar sehat, Bu. Dan Rika butuh ibu untuk bekerja sama dengan Rika. Diam-diam. Bisa. Ibu, meski tubuhnya lemah dan pikirannya berkabut, mengangguk perlahan. Untukmu, Nak. Ibu percaya kamu. Itu adalah momen penting. Aku telah mendapatkan sekutu dalam rumah sendiri. Tapi sekutuku rapuh, dibius, dan berada di bawah pengawasan ketat. Sore harinya, saat Mas Ari pulang, dia langsung mencari ibu yang sedang kudampingi menonton televisi. Ibu, bagaimana hari ini? Masih pusing? Tanyanya, duduk di sisi lain ibu. Masih sedikit, Nak. Tapi, lebih baik, jawab ibu, menghindari tatapannya. Sudah minum obat reguler ibu? Tanyanya lagi, nada suaranya seperti interogasi ringan. Sudah, jawabku untuk ibu. Aku yang ingatkan. Matanya beralih padaku. Ada penilaian di sana. Bagus. Terima kasih, sayang. Dia tersenyum. Oh iya, kebetulan besok siang aku ada meeting dekat notaris. Kebetulan ngobrol. Jadi ingat, ibu, waktu itu dokumen-dokumen ibu yang aku bawa untuk amankan, sepertinya perlu diperbarui. Terutama surat wasiat. Kan kondisi ibu sekarang sudah lebih baik. Harusnya wasiatnya juga menyesuaikan. Bagaimana kalau besok atau lusa kita ke sana? Aku temani. Udara di ruangan seketika menjadi pekat. Aku melihat ibu menegang. Notaris? Wasiat? Tapi, batah ibu. Iya, Bu. Biar semuanya jelas dan rapi. Jadi nanti tidak ada masalah untuk Rika juga. Bujuk Mas Ari, dengan suara yang manis namun mengandung bahaya. Ini dia. Dia mulai bergerak. Dia ingin mendapatkan tanda tangan ibu saat kondisi ibu kooperatif. Mungkin dalam pengaruh obat penenang yang kuat. Ari, ibu masih sering pusing. Mungkin belum saatnya, kataku, berusaha menenangkan. Justru karena itu, sayang, kita harus selesaikan saat ibu masih cukup sehat untuk membuat keputusan. Nanti kalau kondisinya turun lagi, jadi repot. Dia memandangku. Kamu setuju, kan? Ini untuk kebaikan semua, terutama untuk memastikan hak-hak ibu dan kamu terlindungi. Dia menjebakku. Jika aku menolak terlalu keras, dia akan curiga.
Jika aku setuju, aku membawa ibu ke dalam perangkapnya. Aku pikir kita bisa bicarakan lagi minggu depan. Setelah kondisi ibu benar-benar stabil, jawabku, mencari kompromi. Dia mengamati wajahku beberapa saat, lalu tersenyum, mengangguk. Baiklah, minggu depan. Tapi jangan ditunda terlalu lama, ya. Malam itu, saat Mas Ari tertidur, aku berbaring terjaga, memandang langit-langit. Percakapan dengan ibu hari ini telah mengonfirmasi segalanya. Rasa logam di mulut, gejala keracunan arsenik, pusing, halusinasi, kantuk berlebihan, efek penenang. Dan sekarang, tekanan untuk memperbarui wasiat. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah keadaan darurat. Aku harus segera bertindak. Aku tidak bisa menunggu sampai minggu depan. Aku harus mendapatkan sampel teh itu, sampel yang tidak dicemari oleh campuranku, dan membawanya ke laboratorium independen. Aku harus mulai mengganti isi botol racunnya dengan sesuatu yang tidak berbahaya. Dan yang paling penting, aku harus mencegah ibu menandatangani apapun. Percakapan tak sengaja dengan ibu tadi pagi adalah titik balik. Itu adalah pengakuan dari korban sekaligus pemberian izin diam-diam untukku untuk bertindak. Sekarang, sandiwara yang sebenarnya dimulai. Aku harus menjadi aktris terbaik dalam hidupku, karena taruhannya adalah nyawa ibuku sendiri. Dan di balik setiap senyuman yang kuperlihatkan pada Mas Ari, akan ada perhitungan dingin untuk menggagalkan rencananya yang keji. Naluri pertama adalah melibatkan polisi. Namun, bayangan harus membawa ibu yang linglung dan tubuh penuh obat ke kantor polisi, lalu menceritakan kisah yang terdengar seperti plot sinetron murahan, membuatku mengurungkan niat. Bukti fisik hanyalah buku catatan dengan inisial dan deskripsi samar. Itu bisa dianggap rekayasa dalam perseteruan rumah tangga. Aku butuh bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Dan untuk itu, aku butuh bantuan dari luar. Satu nama muncul di benakku, Siska Dewanti. Kami berteman sejak kuliah, sekamar di tahun pertama. Dia yang selalu rasional, cerdas, dan penuh prinsip. Setelah lulus, Siska mengambil farmasi dan kini bekerja di laboratorium klinik terkemuka. Hubungan kami renggang karena kesibukan, tapi ikatan pertemanan lama itu, aku yakin, masih ada. Yang paling penting, Siska adalah orang yang bisa dipercaya, dan dia punya akses ke alat dan pengetahuan yang kubutuhkan. Menghubunginya secara langsung terlalu berisiko. Mas Ari bisa saja memeriksa riwayat panggilanku. Aku pun menggunakan cara lama, email dari akun cadangan yang kumaafkan bertahun lalu. Dari warnet kecil di dekat pasar tradisional, jauh dari kamera pengawas di apartemen dan kantor, aku mengetik pesan dengan tangan gemetar. Kepada Siska Dewanti.com. Dari oldfriend.com. Subjek, butuh bantuan mendesak, rahasia. SIS, ini Rika. Maaf menghubungimu seperti ini. Aku dalam masalah besar dan hanya bisa mempercayaimu. Suamiku, aku yakin dia sedang meracuni ibuku secara perlahan. Aku butuh membuktikannya. Aku punya sampel yang harus dianalisis. Bisakah kita bertemu? Dengan sangat rahasia. Tolong balas ke email ini. Jangan telepon atau SMS. Hidup ibuku di ujung tanduk. Rika. Aku menghabiskan 2 hari berikutnya dalam keadaan paranoid akut. Setiap dering telepon membuatku tersentak. Setiap kali Mas Ari membuka laptop, aku khawatir dia melacak aktivitasku. Aku menjadi lebih perhatian padanya, memasakkan makanan favoritnya, memijat pundaknya, semua untuk mengurangi kecurigaannya. Di balik itu, aku mengamati setiap gerak-geriknya dengan detail menyakitkan. Ibu, dengan keberanian yang menyentuh, mulai memainkan perannya. Suatu pagi, saat Mas Ari menyodorkan teh, ibu berpura-pura batuk-batuk. Aduh, Ari, tenggorokan ibu sakit hari ini. Kayaknya radang. Bisa nggak tehnya ditambah madu banyak, biar nggak terlalu kuat rempahnya? Pintanya. Aku melihat sekilas kejengkelan di mata Mas Ari, namun segera hilang. Tentu, Bu. Tapi khasiatnya bisa berkurang, loh. Nggak apa-apa, Nak. Besok-besok lagi aja yang kuat. Aku tahu ibu tidak akan meminum teh itu sepenuhnya. Dan benar, saat aku membereskan meja, cangkirnya masih berisi 1/4 teh.
Aku dengan cepat menuangkannya ke dalam botol kecil yang kusembunyikan di saku apron, lalu membilas cangkir. Sampel pertama berhasil kudapatkan. Keesokan harinya, balasan dari Siska tiba di email cadanganku. Rika, aku sangat khawatir membacanya. Aku di sini. Kita bisa bertemu. Aku punya janji temu di klinik Pratama dekat rumah sakit pada hari Sabtu pukul 10 pagi, untuk alibi. Tunggu aku di kafe, warung kopi tuku, di seberangnya, di ruang smoking area belakang. Aku akan katakan ada teman lama yang tidak terduga. Bawa sampelmu. Hati-hati. Siska. Sabtu itu adalah hari ketegangan luar biasa. Mas Ari ada acara golf dengan klien. Aku pulang siang. Ya sayang. Jaga ibu baik-baik, pesannya sebelum pergi. Aku mengangguk, berpura-pura sibuk membereskan dapur. Begitu dia pergi, aku berpura-pura mengajak ibu jalan-jalan ke taman dekat apartemen. Biar dapat sinar matahari, Bu. Dari taman, dengan taksi yang kupesan melalui aplikasi dengan akun palsu, aku dan ibu menuju lokasi temu. Ibu masih mengantuk, tapi kooperatif. Warung kopi tuku adalah tempat sederhana dengan sedikit pengunjung di ruang belakang. Siska sudah duduk di sudut paling gelap, memakai kacamata hitam dan syal meski cuaca panas. Saat melihatku membimbing ibu, matanya membelalak penuh shock dan segera berubah jadi prihatin mendalam. Rika, bisiknya, memelukku cepat. Lalu memandang ibu dengan lembut. Ini ibu? Salam, Bu, saya Siska, teman Rika. Ibu membalas salam dengan senyum lemas. Siska segera memesan minuman hangat untuk ibu, membuatnya nyaman di kursinya yang jauh dari lalu lalang. Apa yang terjadi, Rik? Suratmu. Itu gila, desis Siska, matanya tajam mengamati kondisi ibu yang terkantuk-kantuk. Dengan suara bergetar dan sesekali menahan isak, aku menceritakan semuanya dalam 15 menit. Ritual teh, perubahan ibu, pesan, Dr. H, lemari terkunci, buku catatan, hingga niat Mas Ari untuk memperbarui wasiat. Aku mengeluarkan botol kecil berisi sisa teh dan selembar foto buku catatan yang kupotret diam-diam. Siska mendengarkan dengan ekspresi semakin suram. Dia mengambil botol itu, membuka tutupnya, dan menciumnya dengan hati-hati. Ahli farmasi dalam diri langsung bekerja. Aroma jahe dan kunyit dominan. Tapi ada undertone, bau kimia yang samar. Logam, sedikit almond pahit, ini mengkhawatirkan. Dia melihat foto buku catatan. Sup. Dias. Target. Dia menghela napas berat. Rika, ini serius sekali. Arsenik dan diazepam. Kombinasi yang mematikan dalam jangka panjang. Arsenik merusak organ dalam diam-diam, diazepam membuat korban tenang dan tidak melawan, sekaligus merusak memori. Dinginnya penegasan itu membuatku menggigil. Jadi, dia benar-benar. Ya, dan dia melakukannya dengan sangat ilmiah. Dosis rendah tetapi konsisten. Ini perencanaan yang matang. Siska menatapku. Kamu harus segera membawa ibu keluar dari sana. Aku tahu. Tapi aku butuh bukti yang bisa digunakan di pengadilan. Bukti dari lab resmi. Jika aku langsung pergi, dia akan menghancurkan semua bukti. Dan dia masih punya dokumen-dokumen penting ibu. Siska berpikir sejenak. Berikan aku sampel ini. Aku bisa analisis di lab dengan alasan quality control sample herbal. Aku punya akses. Tapi untuk sampel darah atau urin ibu, itu lebih rumit. Perlu persetujuan. Kalau atas nama pemeriksaan kesehatan rutin, aku bisa bawa ibu ke klinikmu. Bisa. Buat janji umum. Aku yang akan atur agar sampelnya masuk ke analisis khusus. Kita butuh melihat kadar arsenik dan benzodiazepin dalam tubuhnya. Kami membuat rencana cepat. Siska akan menganalisis sampel teh. Aku akan membawa ibu untuk cek kesehatan rutin minggu depan. Siska juga memberiku nomor darurat ponsel burnernya yang hanya untuk komunikasi ini. Rika, dengarkan, pegang tanganku erat. Dari yang kau ceritakan, suamimu adalah sosok yang sangat terkontrol dan manipulatif. Dia akan merasakan perubahan. Kamu harus ekstra hati-hati. Jangan konfrontasi langsung.
Orang seperti ini bisa berbahaya jika terpojok. Aku mengangguk, air mata menitik. Aku takut, Sis. Aku tahu. Tapi kamu kuat. Kamu sudah mengambil langkah pertama yang benar. Dia memelukku. Untuk ibu, kamu harus kuat. Pulang ke apartemen, aku merasa sedikit lebih lega punya sekutu. Tapi ketakutan berganti dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Sore itu, saat Mas Ari pulang, dia langsung menyadari sesuatu. Ibu kelihatan agak segar hari ini, ujarnya sambil menggantung jaket. Matanya mengamati ibu yang sedang kududukan di sofa dengan buku, meski ibu tak benar-benar membacanya. Iya, aku ajak jalan-jalan ke taman tadi. Kena sinar matahari, jawabku sambil tersenyum. Oh, ke taman mana? Taman dekat sini, yang ada ayunannya. Dia mengangguk, lalu mendekati ibu. Bagaimana, Bu? Senang jalan-jalan? Ibu, dengan naluri bertahan yang mengagumkan, menjawab pelan. Senang, tapi lelah, Nak. Masih belum kuat. Itu tampaknya memuaskan Mas Ari. Iya, memang jangan terlalu dipaksakan. Fokus ke terapi teh dulu. Lalu dia menoleh padaku. Kamu baik-baik saja, Ri? Matamu agak bengkak. Alergi, kayaknya. Debu di taman, jawabku cepat. Dia mengangguk, tapi tatapannya masih meneliti. Saat malam tiba, saat aku sedang membereskan baju di lemari, dia tiba-tiba berkata dari belakangku, Rika, kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Bumi seakan berhenti berputar. Aku berbalik perlahan, berusaha terlihat bingung. Menyembunyikan apa? Maksudmu apa, Ari? Dia tersenyum, tapi tidak sampai ke matanya. Biasanya kalau kamu ada masalah, kamu jadi sangat penurut. Sekarang kamu rajin banget masakin aku makanan favorit. Selalu senyum. Seperti sedang berusaha keras. Dia terlalu jeli. Aku tertawa kecil, berharap tidak terdengar palsu. Sungguh? Mungkin karena aku lihat kamu begitu baik pada ibu, aku jadi makin sayang aja sama kamu. Atau, jangan-jangan kamu yang sembunyikan sesuatu? Aku balik menyerang dengan nada bercanda. Dia tertawa, lalu menarikku dalam pelukan. Siapa yang berani sembunyikan sesuatu dari istri secantik dan secerdasku? Bisikannya di telingaku. Tapi pelukannya terasa seperti belitan ular. Kita tim, ya? Semua untuk keluarga. Semua untuk keluarga, kukatakan balik, suaraku nyaris tertahan di tenggorokan. Pertemuan dengan Siska memberiku harapan, tapi juga membuatku sadar. Permainan kucing-kucingan ini telah masuk ke level yang lebih berbahaya. Aku tidak hanya harus membuktikan kejahatannya, tapi juga harus tetap selamat, dan menjaga ibu tetap hidup, sampai saat pembuktian itu tiba. Sekutu tak terduga telah kudapatkan. Sekarang, perang pengumpulan bukti dimulai. Dan di laboratorium Siska, secangkir teh beracun itu akan mulai membuka mulutnya, mengungkapkan rahasia mematikan yang disimpannya. Tekanan untuk membawa ibu ke notaris semakin menguat. Mas Ari mulai menjadikannya bahan obrolan makan malam, selalu dengan kemasan, kebaikan, dan kejelasan hukum. Ibu, kan sudah lebih baik. Bagaimana kalau besok kita ke Pak Notaris saja? Cuma tanda tangan sebentar. Bujuknya suatu malam sambil menyuapi ibu buah potong. Ibu, dengan tatapan kosong yang sudah jadi kebiasaannya, hanya mengangguk lemas. Aku tegang. Aku belum siap. Tapi Ari, ibu masih sering lupa. Apakah sah secara hukum tanda tangannya jika kondisinya begini? Tanyaku, mencoba memanfaatkan logika. Makanya kita lakukan sekarang, saat dia masih punya periode jernihnya di pagi hari. Jawabnya tanpa ragu. Aku sudah konsultasi. Selama dia memahami konsekuensi dari apa yang ditandatanganinya pada saat itu sah. Dia telah menyiapkan segalanya. Keputusanku untuk mengontak Paman Bowo, adik ibu yang tinggal di kampung, menjadi mendesak. Aku harus mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen asli dan mengalihkan perhatian Mas Ari. Menelepon langsung terlalu berisiko. Aku pun menggunakan cara lama yang diajarkan Paman Bowo dulu, telepon ke warung tetangganya. Dengan alasan, ingin mengirim paket kejutan, aku minta nomor HP tetangga yang bisa dihubungi. Dari warnet,
Aku mengirim SMS ke nomor itu, meminta Paman Bowo untuk meneleponku ke nomor telepon umum di sebuah wartel dekat kampus, pada jam tertentu. Risikonya besar, tapi ini satu-satunya cara. Keesokan paginya, dengan alasan arisan ibu-ibu kompleks, aku berhasil keluar rumah. Di wartel yang berisik dan bau rokok itu, telepon umum berdering tepat waktu. "Rika? Ini beneran kamu?" Suara Paman Bowo yang kasar namun hangat menyapa. "Paman, ini aku. Aku butuh bantuan. Ini tentang Ibu dan Mas Ari." Suaraku bergetar. Dalam waktu singkat, aku menceritakan intinya. Keraguanku tentang teh, perubahan Ibu, dan tekanan untuk ke notaris. Aku tidak menyebut racun secara eksplisit. Kakiku masih di bumi. Hanya mengatakan aku khawatir Mas Ari ingin menguasai harta Ibu dengan memanfaatkan kondisinya. Paman Bowo mendengarkan dalam diam. Lalu, dengan suara rendah penuh amarah yang ditahan, dia berkata, "Aku sudah curiga, Dik." "Apa maksudnya, Paman?" 2 minggu lalu, ada orang datang ke rumah Ibu di sini. Bawa mobil bagus. Bilang dari perusahaan properti, mau survei tanah dan bangunan buat penawaran pembelian. Mereka tahu detail, seolah-olah sudah dapat info dari dalam. Waktu aku tanya siapa yang ngasih izin, mereka bilang, atas nama keluarga yang berwenang. Aku usir mereka. Lalu, minggu kemarin, Ibu telepon aku, waktu dia masih agak lucu-lucunya, bilang surat wasiatnya yang disimpan di brankas notaris lama hilang. Katanya waktu dia opname setahun lalu, semua dokumen diambil Mas Ari untuk diamankan. Ibu mau minta salinannya ke notaris, tapi notarisnya bilang draft asli tidak ada di filenya. Hilang. Petir di siang bolong. Jadi, Mas Ari bukan hanya ingin membuat wasiat baru, dia telah menghilangkan yang lama yang menguntungkanku. "Paman, apa Ibu punya salinan atau apapun?" "Ada. Ibu simpan fotokopi yang sudah dilegalisir di almari besi di rumah sini. Tapi kuncinya, Ibu bilang juga dikasih ke Mas Ari waktu itu. Katanya biar aman kalau terjadi apa-apa." Aku merasa ingin muntah. Dia telah mengamankan segalanya dengan rapi. "Paman, aku butuh salinan itu. Dan, tolong, jaga rumah dan kebun Ibu. Jangan biarkan siapapun masuk atau menandatangani apapun." "Tenang, Dik. Rumah ini masih atas nama Ibu. Tanpa surat kuasa atau Ibu sendiri yang tanda tangan di hadapan notaris, tidak ada yang bisa. Mereka cuma bisa nakut-nakuti." Suara Paman keras. "Tapi kamu, hati-hati. Kalau menantumu itu berani sampai mengatur-atur surat wasiat dan bawa orang tak dikenal ke sini, berarti dia sudah nekat. Kamu dan Ibu di sana sendirian." "Tidak sendirian, Paman. Aku sudah mulai cari bantuan." "Bagus. Aku akan kirim fotokopi wasiat itu. Pakai kurir, alamat kantormu. Jangan ke rumah. Dan Rika." Suaranya terdengar berat. "Kalau perlu, bawa Ibu kabur ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kalian berdua." Percakapan itu memberiku 2 hal, informasi vital dan beban tambahan. Mas Ari ternyata sudah merambah ke kampung. Dia tidak hanya memanipulasi Ibu di sini, dia juga menyiapkan pasar untuk aset Ibu di sana. Saat aku pulang, suasana di apartemen terasa seperti sedang menunggu badai. Mas Ari sedang duduk di ruang tamu, tidak seperti biasanya di hari kerja. Di depannya tergeletak beberapa dokumen. "Kemana saja, sayang?" tanyanya, tanpa mengangkat muka. "Arisan, tadi aku bilang." Jawabku, berusaha tenang. "Oh iya, arisan yang mana? Ibu Sari atau Ibu Fitri?" Aku membeku. Dia sedang mengujiku. "Ibu Sari." "Kenapa?" Jawabku, memilih salah satu nama yang sering kusebut. Dia akhirnya menoleh, tersenyum tipis. "Ibu Sari tadi pagi telepon ke rumah, tanya soal resep kue. Katanya kamu janji kasih resep tapi belum dikirim." Jebakan. Aku terkepung. "Aduh, lupa. Nanti aku telepon dia lagi," kataku sambil berjalan ke kamar untuk melepas jaket. Dia tidak mengejar. Tapi pesannya jelas. Dia mengawasi, dan dia tahu kalau aku berbohong. Malam itu, dia melancarkan serangan balik.
Saat makan malam, di hadapan ibu yang sudah setengah sadar, dia berkata dengan suara ramah, "Bu, tadi dapat kabar dari Magelang. Katanya atap rumah yang di belakang ada yang bocor. Hujan deras kemarin." Ibu langsung terlihat cemas. "Bocor? Yang dekat kamar ayah dulu." Katanya begitu. "Tapi jangan khawatir, sudah aku suruh orang perbaiki. Kebetulan ada kenalan kontraktor di sana." Dia melirikku. "Aku juga minta mereka periksa struktur rumah. Katanya sudah tua, butuh renovasi besar kalau mau dipertahankan. Tapi kalau mau dijual, ya, biar pembeli yang urus." Ibu menggeleng, panik. "Jual? Tidak. Itu rumah peninggalan ayah. Tentu saja tidak dijual, Bu," kata Mas Ari cepat, menepuk tangan ibu. "Aku cuma kasih opsi. Tapi kalau renovasi, biayanya besar. Sekitar 200 jutaan. Dan ibu kan di sini, rumahnya kosong. Sayang, kan?" Aku diam. Ini adalah tekanan finansial dan emosional sekaligus. "Kita bisa urus pelan-pelan, Ari," kataku akhirnya. "Betul. Tapi lebih baik direncanakan dari sekarang. Makanya, urusan dokumen harus kita selesaikan dulu. Supaya jika butuh biaya, prosesnya tidak rumit." Dia kembali ke topik favoritnya. Setelah ibu tidur, dengan bantuan pil tidur yang kini diresepkan Mas Ari dari Dr. H, dia menghadapku di ruang kerja. "Rika, aku merasa kamu tidak sejalan denganku dalam hal urusan ibu ini." Mulainya, nada suaranya datar. "Apa maksudmu? Aku sangat peduli pada ibu. Tapi kamu sepertinya menolak setiap upayaku untuk mengamankan masa depannya secara hukum. Seolah-olah kamu tidak percaya padaku." Matanya menatapku langsung. "Apa kamu punya masalah dengan rencanaku?" Ini adalah konfrontasi terbuka. Aku tidak bisa mundur. Aku hanya khawatir ibu dimanipulasi. Ari, dia tidak dalam kondisi puncak. Justru karena itu kita harus lindungi dia. Dunia ini kejam, Rika. Orang bisa memanfaatkan kelemahannya. Aku hanya ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuknya, dan itu dilakukan secara sah. Dia mendekat. "Kamu istriku. Aku ingin kita bekerja sama. Apakah ada orang yang memengaruhi pikiranmu? Mungkin keluargamu di kampung." Titik nadir. Dia mencurigai Paman Bowo. "Tidak ada yang memengaruhiku, Ari. Hanya naluri seorang anak yang ingin melindungi ibunya. Naluri itu bagus. Tapi jangan biarkan naluri buta menghalangi logika." Tangannya meraih tanganku. "Aku mencintaimu, Rika. Dan aku mencintai ibu. Percayalah padaku." Cintanya terasa seperti racun yang manis. Aku menarik napas. "Aku percaya kamu ingin yang terbaik, Ari. Tapi beri ibu waktu. Beri aku waktu. Jangan terburu-buru ke notaris." Dia memandangiku lama, seolah menimbang. Akhirnya, dia mengangguk. "Baik, 1 minggu. Kita beri ibu waktu seminggu untuk lebih stabil. Lalu kita ke notaris." 1 minggu. Itu batas waktuku. Keesokan harinya, paket dari Paman Bowo tiba di kantorku. Di dalamnya, fotokopi surat wasiat lama ibu yang sudah dilegalisir, yang jelas-jelas menyebut namaku sebagai satu-satunya ahli waris. Juga surat kuasa yang ditandatangani ibu beberapa tahun lalu untuk Paman Bowo mengurus hal-hal darurat di rumah kampung. Surat yang tidak diketahui Mas Ari. Senjata pertama telah sampai. Tapi peringatan Paman Bowo bergema di kepalaku. Jika Mas Ari sudah berani menghilangkan dokumen asli dan membawa orang ke kampung, berarti dia sudah sangat yakin dengan rencananya. Atau, dia sudah merasa terancam. Pertemuan dengan Siska semakin dekat. Aku harus mendapatkan sampel tubuh ibu. Dan aku harus menemukan cara untuk mengganti atau mengencerkan stok racun di lemari Mas Ari tanpa ketahuan. 1 minggu terasa seperti 1 detak jantung sebelum ledakan. Pengakuan dari kampung telah membuka mata betapa dalam rencana Mas Ari. Ini bukan hanya tentang teh beracun di apartemen mewah ini. Ini adalah jaringan yang telah ia rajut. Dari notaris yang korup, dokter yang tidak bermoral, hingga calon pembeli di kampung. Dan aku,
Dengan fotokopi wasiat dan bantuan seorang teman apoteker, harus merobek jaring itu sebelum ia menjerat kami sepenuhnya. 1 minggu. 7 hari yang terasa seperti hukuman mati yang ditangguhkan. Setiap jamnya kuhitung dengan cemas, sambil berusaha menampilkan wajah tenang di hadapan Mas Ari. Ibu semakin lemah, periode kewaspadaan, paginya kini hanya bertahan kurang dari setengah jam setelah bangun, sebelum teh iblis itu diserahkan. Aku tahu aku harus melawan di medan yang dia kuasai, data dan informasi. Mas Ari adalah seorang perencana yang terstruktur. Jika ada bukti konkret, pasti tersimpan rapi di suatu tempat digital. Buku catatan fisik adalah petunjuk, tapi email, chat, dan dokumen digital adalah senjata pamungkas. Malam itu, setelah memastikan Mas Ari tertidur pulas, dia mulai meminum suplemen tidur sendiri. Pil kecil yang disimpan di lemari samping tempat tidur. Aku menyelinap keluar. Targetku bukan laptopnya yang mungkin memiliki password kompleks atau software keamanan. Targetku adalah router internet kami. Aku ingat, setahun lalu saat terjadi masalah koneksi, Mas Ari dengan santai menunjukkan cara mengakses antarmuka admin router untuk mi-restart. Ini password adminnya, tanggal pernikahan kita dibalik, katanya sambil tertawa. Mungkin dia menganggapku tidak akan pernah mengingat atau membutuhkannya. Di balik lemari TV, kotak router kecil itu berkedip merah dan hijau. Dengan kabel Ethernet yang kupinjam dari printer, aku menghubungkan laptop lamaku yang sudah jarang dipakai langsung ke router. Aku membuka browser, mengetik alamat IP default, dan muncul kolom login. Username, admin. Password, 5102 Irau, 0215 Arif Rika, dibalik. Klik. Masuk. Jantungku berdegup kencang. Dari sini, aku bisa mengakses fitur parental control atau lock history. Yang kucari adalah riwayat kunjungan website. Tapi, sebagian besar riwayat mungkin telah dihapus atau dienkripsi. Namun, ada satu fitur yang menarik perhatianku. Device list. Daftar semua perangkat yang terhubung ke jaringan kami, dengan alamat MAC dan nama perangkat yang terdeteksi. Aku melihat daftarnya. Ada laptop Mas Ari, ponselku, ponselnya, smart TV, dan ada satu perangkat anonim dengan nama user_desktop yang aktif pada jam-jam aneh, tengah malam hingga dini hari, saat kami semua tidur. Perangkat itu tidak terkoneksi sekarang. Siapa ini? Apakah dia menggunakan perangkat lain yang tersembunyi? Atau, apakah ada orang lain yang mengakses jaringan kami dari luar? Aku mencatat alamat MAC perangkat misterius itu. Lalu, dengan sedikit pengetahuan dari artikel daring yang kubaca diam-diam, aku mencoba mengarahkan fitur port forwarding untuk memblokir akses perangkat dengan alamat MAC tersebut. Tapi itu terlalu riskan dan bisa langsung dia sadari. Sebagai gantinya, aku melakukan hal yang lebih sederhana tapi berisiko tinggi. Aku mengubah password admin router. Password baru kuganti dengan kombinasi acak yang tidak mungkin dia tebak. Jika dia mencoba mengakses dan gagal, dia akan tahu ada yang tidak beres. Tapi setidaknya, untuk sementara, aksesku aman dan aku bisa memantau aktivitas mencurigakan. Keesokan paginya, aku menahan napas. Mas Ari seperti biasa, menyiapkan teh untuk ibu, lalu pergi bekerja tanpa mencurigai apapun. Tapi siangnya, dia menelepon. Rika, internet di rumah lambat tidak? Aku coba akses server kantor dari laptop tadi pagi susah. Lancar-lancar saja. Kok? Aku tadi video call sama mama juga normal. Jawabku, berbohong. Aku memang sengaja menggunakan bandwidth besar agar terlihat normal. Oh, baik kalau begitu. Mungkin dari sisi kantor. Krisis pertama terlewati. Dia belum mencoba mengakses router. Malam harinya, setelah dia tertidur, aku kembali menyelinap. Kali ini, aku lebih berani. Aku menghubungkan ponsel lamanya yang kudapatkan dari laci lama. Ponsel itu mungkin masih berisi data-data masa lalu. Aku mencolokkannya ke laptop untuk charging, dan tanpa sengaja, mode file transfer aktif. Sebuah window explorer terbuka, menunjukkan folder internal ponsel. Hatiku berdebar. Aku membuka folder download. Ada banyak file PDF. Saat kubuka satu persatu, dunia semakin gelap. 1. Toksikologi_report_arsenik_chronic PDF. Laporan ilmiah tentang efek kronis arsenik.
2. Medical_certificate_template_neuro PDF, template sertifikat medis untuk gangguan neurologis. 3. Property Valuation Magelang 2023 PDF, penilaian properti rumah dan kebun ibu oleh sebuah perusahaan penilai independen, dengan nilai yang disebutkan, Rp 3,8 miliar. 4. Power_of_attorney_elderly_care PDF, contoh surat kuasa untuk perawatan lansia yang memberikan kendali penuh atas aset dan keputusan medis. 5. Chat_history_hd_encrypted txt, sebuah file teks berisi percakapan yang tampaknya terenkripsi, hanya berupa kode acak. Dia menyimpan semuanya di ponsel lama yang mungkin dia lupa. Atau, dia merasa itu aman karena tidak pernah terhubung ke internet lagi. Dengan tangan gemetar, aku mencoba memindahkan file-file itu ke laptopku menggunakan kabel data. Saat proses transfer berlangsung, tiba-tiba ada suara dari kamar tidur. Aku cepat-cepat mencabut kabel, mematikan laptop, dan menyembunyikan ponsel lamanya kembali ke laci. Aku berpura-pura sedang mengambil air minum di dapur saat Mas Ari keluar, mengucek mata. "Kamu belum tidur?" tanyanya, suaranya serak. "Haus. Ambil air," jawabku, berusaha tenang. Dia mengangguk, lalu berjalan ke ruang kerja. Dia mencoba menyalakan komputernya. Ini biasa, kadang dia bekerja larut malam. Tapi kali ini, dia tidak langsung membuka dokumen kerja. Dia duduk di sana, memandangi layar hitam yang mencerminkan wajahnya yang lelah. Lalu, dia membuka laci meja, laci yang sama tempat ponsel lamanya disimpan. Aku membeku dari balik pintu dapur, hanya bisa mengintip melalui celah kecil. Dia mengeluarkan ponsel lama itu, memandanginya. Jantungku berhenti. Apakah dia akan menyalakannya? Apakah dia akan tahu bahwa ada yang membukanya? Tapi dia hanya memegangnya, lalu meletakkannya kembali. Dia mengambil buku catatan hitam dari lemari terkuncinya, yang asli, bukan fotokopiku. Dengan pena, dia menulis sesuatu. Lalu, dia mengambil ponsel utamanya dan mulai mengetik pesan. Aku tidak bisa melihat isinya, tapi ekspresinya serius, bahkan sedikit cemas. Setelah selesai, dia mengirim pesan, lalu menghapusnya dari layar. Dia melakukan itu dengan sangat natural, seperti kebiasaan. Dia kembali ke kamar, dan tak lama kemudian, dengkurannya terdengar lagi. Aku tidak bisa tidur. Pukul 2 pagi, aku kembali ke ruang kerja. Dengan sangat hati-hati, aku mengambil ponsel lamanya lagi. Kali ini, aku tidak menghubungkannya ke laptop. Aku hanya menyalakannya. Baterainya hampir habis. Aku membuka folder download lagi, dan melihat file chat_history_hd_encrypted txt. Kukira itu terenkripsi, tapi saat kubuka, isinya memang seperti kode acak. A7B2C9, F8E1D0. Tapi, di bagian bawah file, ada tulisan kecil, Key, Our Wedding Song Backwards. Lagu pernikahan kami, lagu yang selalu diputar setiap anniversary, Perfect, oleh Ed Sheeran. Di balik, maksudnya judul lagunya di balik hurufnya? Atau liriknya? Aku mencoba berbagai kombinasi di notes laptop. Jeffrey P? Tidak. Lalu aku ingat, dia suka bermain dengan angka. Tanggal pernikahan kita adalah kunci semua passwordnya. Lagu itu diputar tanggal 2105. Mungkin 2105? Atau 0512? Aku mencoba memasukkan angka 2105 sebagai pemisah kode. Aku membagi kode hex itu per 4 digit, lalu mencoba menggeser dengan kode 2105. Hasilnya tidak masuk akal. Lalu, aku mencoba mengubah hex ke teks biasa. Dengan bantuan website konversi online sederhana, setelah memastikan histori akan kuhapus, aku menempelkan kode hex itu. Hasilnya adalah teks Latin acak. Frustasi. Aku hampir menyerah. Tapi sesuatu mengusikku. Our Wedding Song Backwards. Mungkin maksudnya adalah judul lagunya yang dieja terbalik. Perfect. Dieja terbalik menjadi Jeffrey. Aku mencoba menggunakan Jeffrey sebagai password untuk membuka file terenkripsi. Tidak berhasil. Aku mencoba menggunakannya sebagai kunci untuk dekripsi sederhana, Cesar Chipher. Aku mencari tool dekripsi online.
Saat kumasukkan kode hex dan pilih metode XOR dengan kunci Chevron, sesuatu muncul. Teks yang terbaca. 1903 H. Progress. 1903 A. On track. Dosis ditingkatkan minggu ini. Gejala neurologis mulai jelas. 2103 H. Dokumen. 2103 A. Sudah siap. Notaris kita setuju bikin waktu tanda tangan saat subjek dalam kondisi lucid, tapi terdokumentasi lemah. Perlu sertifikat medis pendukung. 2103 H. Sertifikat siap. TNS, dokter, mau RP 50 JT. 2103 A. Setuju. Potong dari hasil jual tanah. 2503 H. Pembeli serius untuk tanah Magelang. Tawar 35M, tunai. Tapi mau proses cepat. 2503 A. Target 2 minggu lagi untuk tanda tangan. Setelah itu, proses medis dipercepat. Pastikan obat, akhir, sudah kamu siapkan. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Obat, akhir. Mereka sudah merencanakan tahap akhir setelah tanda tangan. Mereka bahkan sudah menyiapkan dokter palsu, TNS, untuk membuat sertifikat medis yang menyatakan ibu tidak kompeten secara mental. Dan mereka sudah ada pembeli untuk tanah ibu. Tanggal hari ini adalah 28 Maret. Target mereka 2 minggu lagi. Itu berarti sekitar pertengahan April. Aku merasa mual. Ini bukan lagi percobaan. Ini adalah konspirasi yang akan berujung pada pembunuhan. Aku segera mematikan semuanya, mengembalikan ponsel ke tempatnya, dan menghapus riwayat browser di laptop. Bukti digital ini sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Jika mereka tahu aku memilikinya, aku dan ibu bisa dalam bahaya langsung. Aku kembali ke kamar, tubuhku menggigil tak terkendali. Mas Ari tidur dengan tenang. Di balik kelopak matanya yang tertutup, apa yang sedang dia impikan? Kekayaan 3,5 miliar? Atau rencana sempurna yang akhirnya terrealisasi? Jejak digitalnya telah membimbingku ke inti kegelapan. Sekarang, aku punya garis waktu. 2 minggu dalam 14 hari itu, aku harus mengamankan ibu, mengumpulkan bukti yang bisa diserahkan ke polisi, dan menggagalkan rencana mereka. Dan semua itu harus kulakukan sambil berpura-pura sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Sambil setiap pagi menyaksikan ibuku meminum racun yang disuguhkan dengan penuh kasih oleh suamiku sendiri. Tekanan itu nyaris membuatku patah. Tapi melihat wajah ibu yang tak berdosa, tekadku mengeras seperti baja. Perang digital telah dimenangkan satu babak. Sekarang, perang di dunia nyata, untuk nyawa ibuku, harus segera dimulai. Keesokan harinya adalah hari pertemuan dengan Siska. Dengan saraf yang sudah seperti tali biola yang terlalu kencang, aku mengajak ibu berbelanja ke pasar tradisional, sekaligus cek kesehatan rutin. Aku membawa ibu dengan taksi, berputar-putar untuk memastikan tidak diikuti sebelum akhirnya tiba di klinik Pratama tempat Siska bekerja. Ibu tampak bingung namun patuh. Dia memakai masker dan topi lebar yang kucelupkan dalam minyak kayu putih agar baunya menyengat, berharap bisa mengalihkan perhatian jika ada yang mengintai. Rika, kita mau kemana lagi? Ibu capek, keluhnya lemah. Sebentar lagi, Bu. Kita mau cek kesehatan biar ibu makin kuat. Bujuku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Di klinik, Siska sudah menunggu dengan seragam lab putihnya. Melihat kondisi ibu yang berjalan tertatih dengan mata berkabut, ekspresinya berubah dari kekhawatiran menjadi keprihatinan mendalam. Rika, ibu. Mari sini, ucapnya dengan suara lembut namun profesional. Dia membimbing kami ke ruang pemeriksaan kecil di belakang. Setelah pintu tertutup, sikap profesionalnya sedikit mengendur. Ini ibu, bisiknya, memandangku. Aku mengangguk, air mata sudah menggenang. Siska segera mengambil tindakan. Dia memeriksa tanda-tanda vital ibu dengan cermat. Tekanan darah rendah, detak jantung lambat, pupil yang sedikit melebar dan kurang responsif. Dokter, ini anakku, Rika, ucap ibu tiba-tiba, seolah sadar sesaat, menatap Siska. Dia, baik sekali padaku. Lalu, kabut itu kembali menyelimuti matanya. Siska menggigit bibir. Ibu, kita akan ambil sedikit darah ya.
untuk memastikan vitamin ibu cukup. Tidak sakit, hanya dicubit sedikit. Ibu mengangguk lemas. Dengan tangan ahli, Siska mengambil sampel darah dari lengan ibu yang sudah kurus. Dia mengambil 2 tabung. 1 untuk pemeriksaan rutin, 1 untuk analisis khusus, bisiknya padaku. Setelah itu, Siska juga mengambil sampel urin. Dia bahkan dengan lembut mengambil sedikit sampel rambut ibu dari bagian belakang kepala, di mana tidak akan terlihat. Untuk tes toksikologi rambut, bisa melihat paparan jangka panjang, jelasnya. Prosesnya cepat dan efisien. Setelah selesai, Siska membawa kami ke ruang tunggu. Hasil darah rutin akan keluar 2 jam lagi. Kalian bisa tunggu di sini, atau pulang dulu dan saya kabari. Aku memilih untuk menunggu. Aku tidak ingin meninggalkan jejak lebih dari yang diperlukan. Sementara ibu tertidur di kursi tunggu, Siska mengajakku ke ruang kerjanya yang sempit. Dia menutup pintu, lalu mengeluarkan laptopnya. Aku sudah analisis sampel teh yang kau bawa, katanya, suaranya datar namun berat. Dan ini hasilnya. Di layar, terbuka sebuah laporan dengan grafik dan tabel. Kata-katanya penuh istilah ilmiah, tapi kesimpulannya ditulis dengan huruf tebal di bagian bawah. Sampel mengandung 1. Arsenik trioksida, As2O3, dalam konsentrasi 0,1 mg per 100 ml. Dosis rendah namun jika dikonsumsi setiap hari akan terakumulasi dan menyebabkan keracunan kronis, mual, kram perut, diare, mati rasa, perubahan pigmentasi kulit, dan akhirnya kegagalan multiorgan. 2. Diazepam dalam konsentrasi 5 mg per 100 ml. Obat penenang yang menyebabkan kantuk, pusing, kebingungan, gangguan koordinasi, dan amnesia. 3. Campuran rempah-rempah, jahe, kunyit, kayu manis, yang kemungkinan berfungsi sebagai masker untuk rasa dan aroma zat kimia. Aku menatap layar, tubuhku terasa dingin meski ruangan hangat. Semua kecurigaan, semua ketakutan, kini terbukti hitam di atas putih. Dalam bahasa sains yang tak terbantahkan. Konsentrasi ini, dalam 1 cangkir teh, tanyaku, suaraku serak. Siska mengangguk pelan. Ya, jika diminum setiap hari, dalam 2-3 bulan, gejala keracunan arsenik akan jelas. Ditambah efek sedatif diazepam yang membuat korban tidak menyadari atau tidak mampu melapor. Dia memandangku, matanya penuh belas kasih yang dalam. Rika, ini adalah upaya pembunuhan yang disengaja dan terencana. Dunia berputar. Aku memegang tepi meja untuk menahan diri. Dan sampel darah ibu. Untuk yang itu, butuh waktu. Tapi dengan gejala yang kau ceritakan dan sampel teh ini, aku hampir yakin kita akan menemukan kadar arsenik dan diazepam yang tinggi dalam darah dan rambutnya. Dia mengambil napas. Ini sudah bukan lagi urusan keluarga, Rick. Ini sudah masuk pidana. Percobaan pembunuhan, pemalsuan obat, penganiayaan. Kamu harus lapor polisi. Tapi, buktinya? Laporan lab ini, tanpa konteks, bisa dianggap apa? Laporan lab dari lab terakreditasi adalah bukti kuat. Ditambah dengan buku catatanmu, bukti digital yang kau dapat, dan yang paling penting, kesaksian ahli. Dalam hal ini, aku bersedia menjadi saksi ahli jika diperlukan. Aku memandang sahabatku. Dia mempertaruhkan karirnya, reputasinya, untuk membantuku. Yes, terima kasih. Tapi, aku takut. Dia bilang ada obat akhir. Aku takut jika aku lapor sekarang dan dia tidak langsung ditahan, dia akan melakukan sesuatu yang lebih drastis pada ibu. Atau pada aku. Siska berpikir, kamu punya teman atau keluarga yang bisa menampung kamu dan ibu? Tempat yang tidak dia ketahui. Paman Bowo di Magelang. Tapi itu terlalu jauh, dan aku takut perjalanan akan terlalu berat untuk ibu dalam kondisi ini. Kamu perlu membawa ibu keluar dari rumah itu secepatnya. Setelah dia aman, baru kamu bisa bergerak dengan leluasa mengumpulkan bukti dan melapor. Kami membuat rencana. Siska akan mempercepat tes toksikologi darah dan rambut ibu. Dia juga memberiku sebotol kecil suplemen zat besi dan vitamin B kompleks dalam bentuk cair. Ini untuk ibu. Arsenik mengganggu metabolisme sel.
Vitamin B kompleks dan zat besi bisa sedikit membantu, meski tidak menyembuhkan. Tapi jangan berikan di rumah, berikan di sini saat kalian ketemu. Agar tidak ketahuan. Dia juga memberiku penangkal sederhana untuk keracunan arsenik, suplemen selenium dan vitamin C dosis tinggi. Ini bukan penawar racun, tapi bisa membantu mengikat sebagian arsenik di tubuh untuk dikeluarkan. Tapi ini harus sangat hati-hati. Jika dia, Mas Ari, tahu ibu tiba-tiba mengonsumsi ini, dia akan curiga. Aku menerima semua dengan tangan gemetar. Aku merasa seperti mata-mata dalam perang kimia. Kapan hasil darah lengkap ibu? Tanyaku. 48 jam. Aku akan proses prioritas. Begitu keluar, aku email ke akun rahasiamu. SIS, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana. Diam, potongnya, memelukku erat. Kita teman. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tapi kamu harus kuat. Dan kamu harus sangat berhati-hati. Pulang ke apartemen, beban di pundakku serasa bertambah ton. Ibu tertidur lelap di taksi, kelelahan akibat pemeriksaan. Saat kami tiba, Mas Ari sudah pulang. Dia berdiri di tengah ruang tamu, tangan di pinggang. Kemana saja dari tadi pagi? Tanyanya, nada datar. Tadi aku bilang, ke pasar sama bawa ibu cek kesehatan rutin. Jawabku, berusaha tenang. Ke pasar mana sampai 5 jam? Dan ke klinik mana? Aku telepon klinik langganan ibu, katanya tidak ada janji hari ini. Dia memeriksaku. Aku merasa keringat dingin. Klinik lain, Ari. Yang dekat pasar. Ibu mau coba yang baru. Mengapa tiba-tiba ganti klinik tanpa bilang? Karena aku ingin second opinion tentang kondisi ibu. Aku khawatir. Suaraku sedikit meningkat, memanfaatkan emosi asliku yang tertekan. Diam sejenak. Dia memandangiku, lalu pandangannya beralih ke ibu yang kududukan di sofa dengan lemas. Hasilnya? Tanyanya. Belum keluar. Nanti dokter yang telepon. Berikan nomor kliniknya. Aku yang akan telepon besok. Buat apa? Aku yang urus. Karena aku suamimu, dan aku yang paling bertanggung jawab atas kesehatan ibu sekarang. Suaranya tiba-tiba keras, membuat ibu terkejut dan terbangun. Ari, jangan marah, bisik ibu, ketakutan. Dia segera menenangkan diri, mendekati ibu. Maafkan ibu. Ari tidak marah. Ari hanya khawatir. Dia membelai kepala ibu. Lain kali, jika mau pergi lama, bilang dulu pada Ari, agar Ari tidak khawatir. Itu adalah peringatan. Sebuah peringatan yang jelas bahwa pengawasannya semakin ketat. Dia tahu ada sesuatu yang berubah. Malam itu, saat aku berpura-pura tidur, aku mendengar dia berbisik di telepon di balkon. Aku tidak bisa menangkap semua kata, tapi beberapa frasa tersaring. Percepat jadwal, curiga, persiapan akhir. Mereka mempercepat rencana. Karena aku mulai mencurigai, atau karena aku mulai bertindak? Racun itu nyata. Bahaya itu nyata. Dan waktu yang kumiliki mungkin jauh lebih sedikit dari yang kuduga. Aku tidak bisa lagi menunggu hasil lab lengkap. Aku harus segera bertindak. Dengan hasil lab dari Siska yang membuktikan racun dalam teh, aku kini punya senjata. Tapi senjata itu tak berguna jika aku dan ibu terjebak di sini, di dalam sangkar emas yang dipenuhi aroma jahe dan kematian. Babak selanjutnya bukan lagi tentang pembuktian. Ini tentang penyelamatan. Dan aku harus melakukannya sebelum obat akhir itu menemukan jalannya ke cangkir teh bunga biru kesayangan ibu. Keesokan pagi, aroma jahe yang biasa terasa seperti gas saraf. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan tangan yang berusaha tidak gemetar. Aku telah membuat keputusan di malam yang penuh teror. Aku akan memainkan peran yang berlawanan. Jika aku terlalu penurut, ia curiga. Jika aku melawan secara terbuka, bahaya. Maka, aku akan menjadi istri yang seolah-olah mulai memahami dan mendukung visinya, sambil diam-diam melumpuhkan rencananya dari dalam. Mas Ari masuk ke dapur, seperti biasa langsung menuju kompor untuk memulai ritual teh. Pagi, sayang, ucapku dengan senyum paling tulus yang bisa kukumpulkan. Aku bikin omelet spesial kesukaanmu.
pakai jamur dan keju. Dia menoleh, sedikit terkejut. Wah, selera hari ini. Aku ingin membuatmu senang, kataku, mendekat dan memeluknya dari belakang, menaruh kepalaku di punggungnya. Kamu sudah bekerja begitu keras untuk ibu dan untuk kita. Aku sadar. Mungkin aku terlalu protektif. Kamu benar. Kita harus memikirkan masa depan dan mengamankan semuanya secara hukum. Dia membeku sejenak di pelukanku. Lalu, perlahan dia berbalik, memandang mataku. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Aku menatapnya, berpura-pura berjuang dengan emosi. Kemarin, di klinik, saat ibu diperiksa, aku melihat betapa rapuhnya dia. Dan dokter bilang, kondisinya bisa saja tiba-tiba memburuk tanpa peringatan. Air mata palsu, yang didukung oleh ketakutan asli, mulai menggenang. Aku takut, Ari. Aku takut jika terjadi sesuatu pada ibu, dan semua dokumen tidak beres, kita akan berantem dengan keluarga atau malah tidak bisa mengurus ibu dengan baik. Kamu sudah memikirkan semua ini, kan? Aku percaya kamu. Maafkan aku karena pernah meragukanmu. Lampu di matanya menyala. Bukan lampu cinta, tapi lampu kemenangan. Dia menarikku dalam pelukan yang erat. Oh, Rika. Kamu tidak tahu betapa leganya aku mendengar ini. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Percayalah padaku. Aku percaya, bisikku, wajahku terkubur di bahunya sehingga dia tidak melihat ekspresi kebencian dan ketakutan yang tak bisa kusembunyikan. Jadi, tentang notaris itu, kapan kamu rencanakan? Secepat mungkin. Bagaimana kalau lusa? Aku sudah konfirmasi, notarisnya ada. Baik, jawabku, lalu menarik diri, masih berpura-pura menghapus air mata. Tapi, kita harus pastikan ibu dalam kondisi terbaik saat itu. Jangan sampai dia bingung atau tidak kooperatif di depan notaris. Tentu. Aku akan pastikan dosis, maksudku, ramuan teh paginya, disesuaikan agar dia tenang tapi tetap sadar. Ujarnya, hampir tergelincir. Aku pura-pura tidak mendengar salah ucapnya. Dan, kita juga perlu persiapkan dokumen pendukung, kan? Surat keterangan dokter tentang kondisi mental ibu, misalnya. Dia tersenyum, senyum yang membuat darahku membeku. Sudah diurus. Seorang kenalan dokter sudah bersedia membuatkan. Semua legal. Permainannya dimulai. Aku tersenyum balik. Kamu benar-benar memikirkan segalanya. Aku bangga padamu. Sepanjang hari itu, aku menjadi mitra yang sempurna. Aku membantunya menyiapkan dokumen-dokumen yang dia butuhkan. Tentu saja sambil diam-diam memotret setiap halaman dengan ponselku yang tersembunyi di saku. Aku mengajaknya berdiskusi tentang masa depan, tentang bagaimana jika rumah di Magelang dijual, apakah kita akan membeli rumah yang lebih besar atau berinvestasi. Aku bahkan bertanya dengan polos, apa nanti kita akan urus penguburan ibu di pemakaman keluarga di Magelang jika terjadi sesuatu? Pertanyaan itu membuatnya nyaman, karena menunjukkan aku menerima kemungkinan kematian ibu. Dia semakin percaya diri, bahkan ceroboh. Saat malam tiba, dia tidak lagi mengunci lemari kerjanya saat keluar sebentar ke kamar mandi. Kecerobohan adalah peluang, pikirku. Keesokan harinya, saat dia sedang mandi, aku bergerak cepat. Dengan kunci cadangan yang masih kusimpan, aku membuka lemari itu. Botol sup A dan Dias ada di sana. Aku telah menyiapkan penggantinya. Tepung maizena yang kuwarnai dengan sedikit kunyit dan kopi bubuk untuk menyerupai bubuk arsenik, dan tablet vitamin B12 yang kuhaluskan untuk menyerupai diazepam bubuk. Aku juga membawa botol kecil berisi cairan bening, ekstrak jahe murni yang sangat pekat. Dengan cepat, aku mengosongkan isi botol racun ke dalam kantong plastik yang kubawa, untuk bukti tambahan, lalu mengisi ulang dengan palsu, ku. Untuk cairan ekstrak jahe, aku teteskan sedikit ke dalam campuran rempah keringnya, agar aroma dan rasa jahe tetap kuat dan menyamarkan hilangnya rasa logam arsenik. Ini tidak akan bertahan lama jika dia teliti, tapi semoga cukup untuk beberapa hari. Aku juga mengambil beberapa lembar dari buku catatan hitamnya, yang berisi catatan paling eksplisit tentang dosis dan target, dan menggantinya dengan halaman kosong yang kucoret-coret mirip tulisannya.
tentu saja tanpa isi yang penting. Halaman asli kusembunyikan bersama buku catatan utuh yang sudah kupindahkan sebelumnya. Semua dilakukan dalam waktu kurang dari 3 menit. Saat aku mendengar keran air di kamar mandi dimatikan, aku sudah kembali di dapur, berpura-pura membuat jus. Hari ini aku buatkan jus bit untuk ibu, bagus untuk darah, kataku saat dia muncul. Bit? Tapi jangan sampai mengganggu khasiat tehnya, ujarnya, langsung waspada. Tentu tidak. Aku beri jarak beberapa jam. Pagi itu, saat dia menyajikan teh racun, yang kini sebagian besar sudah tidak beracun, kepada ibu, aku menahan napas. Ibu meminumnya dengan patuh. Aku berdoa dalam hati agar campuran palsuku bekerja. Efeknya tidak instan, tapi seiring hari, ada perubahan halus. Ibu masih mengantuk, tapi tidak lagi jatuh ke dalam tidur yang seperti koma. Dia masih bingung, tapi sesekali bertanya hal yang lebih koheren. Dia bahkan suatu kali berkata, "Teh Ari hari ini agak kurang kuat ya?" Yang membuat Mas Ari seketika mengernyit. "Kurang kuat, Bu? Mungkin ibu sudah mulai kebal," jawabnya sambil tersenyum, tapi matanya memandangku dengan sekilas kecurigaan. Aku harus mengalihkan perhatiannya. Malam itu, di tempat tidur, aku memulai percakapan. "Ari, aku sempat berpikir, kalau nanti ibu sudah tidak ada, dan kita dapat warisan, apa kita akan punya anak? Aku tahu ini adalah impiannya yang tertunda, memiliki keluarga sempurna dengan rumah besar." Dia terkejut, lalu wajahnya melembut. "Tentu, sayang. Aku ingin punya anak denganmu. Sebuah keluarga yang benar-benar milik kita." Dia merangkulku. "Semua yang kulakukan, juga untuk masa depan anak-anak kita nanti." Kebohongan itu begitu manis, begitu meyakinkan. Jika aku tidak tahu yang ku ketahui, aku pasti akan meleleh. Tapi sekarang, kata-katanya seperti lagu pengantar tidur yang berisi mantra jahat. "Kalau begitu, ayo kita urus notaris besok dengan baik, agar semuanya jelas, dan kita bisa mulai merencanakan baby room," bisikku, memainkan fantasinya. Dia tertawa bahagia, dan untuk pertama kalinya sejak momen mengerikan itu dimulai, aku melihatnya benar-benar lengah, benar-benar percaya bahwa aku telah berada di pihaknya. Itu adalah momen yang berbahaya sekaligus penting. Kecurigaannya mereda, setidaknya untuk sementara. Tapi aku tahu, sandiwara ini tidak bisa berlangsung selamanya. Begitu dia menyadari bahwa racunnya tidak bekerja, atau begitu ibu menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan, dia akan tahu ada pengkhianat di rumahnya sendiri. Aku telah membeli waktu, mungkin hanya beberapa hari. Dalam beberapa hari itu, aku harus menyelesaikan segalanya. Mendapatkan hasil lab lengkap dari Siska, menyiapkan pengaduan ke polisi, dan yang terpenting, membawa ibu keluar dari sini dengan aman. Sandiwara cinta ini adalah tarian di atas tali yang dibentangkan di atas jurang. Satu langkah salah, satu ekspresi yang tidak tepat, dan aku akan terjatuh, membawa serta ibu ke dalam jurang yang disiapkan oleh pria yang seharusnya menjadi pelindung kami. Tapi untuk ibu, aku akan menari. Aku akan tersenyum, mencintai, dan berbohong dengan sempurna. Karena di balik setiap senyum palsu yang kualirkan pada suamiku, ada sebuah doa, bahwa kebenaran akan segera terungkap, dan karma akan segera datang menjemputnya. 2 hari setelah kunjungan notaris, yang berhasil kugagalkan dengan berpura-pura ibu tiba-tiba muntah-muntah di mobil, ketegangan di apartemen mencapai titik didih. Mas Ari menjadi semakin tak sabar dan pengawasannya meningkat menjadi penguntitan nyata. Aku tahu sandiwara kami tidak akan bertahan lama. Email dari Siska tiba di tengah malam, langsung ke akun rahasia. Subjeknya, hasil lengkap, segera baca. Dengan tangan gemetar, kubuka lampiran. Ada 2 dokumen. Yang pertama adalah laporan toksikologi lengkap atas nama ibu. Kesimpulannya menyatakan, terdeteksi kadar arsenik, AS, dan metabolit benzodiazepin, diazepam, yang signifikan dalam sampel darah, urin, dan rambut. Kadar menunjukkan paparan kronis dan konsisten selama minimal Agustus 10 minggu terakhir, sesuai dengan gejala klinis yang dilaporkan. Dokumen kedua membuat nafasku tersangkut. Analisis komparatif sampel teh dan stok racun. Siska, dengan keberanian luar biasa, telah menganalisis sampel dari botol sup A
asli yang berhasil kuselamatkan. Tidak hanya mengonfirmasi arsenik, tapi juga menemoni sidik jari DNA-nya di segel botol. Dan di bagian paling bawah, ada analisis terhadap sampel air minum dari botol pribadi Mas Ari yang berhasil kudapatkan saat dia lengah. Airnya bersih. Dia dengan hati-hati memastikan dirinya tidak terkontaminasi. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Senjata pamungkas. Keesokan paginya, sebelum fajar, aku membangunkan ibu dengan lembut. "Ibu, kita harus pergi. Sekarang." Ibu, meski masih berkabut, memandangku dengan naluri yang dalam. Dia mengangguk, tanpa bertanya. Aku telah menyiapkan tas kecil berisi dokumen penting, uang tunai, ponsel burner, dan obat-obatan dasar. Kami berpakaian sederhana dan gelap. Aku mengetik pesan terakhir untuk Mas Ari di notes ponselku, lalu menyimpan ponsel utamaku di atas meja makan. Pesan itu berbunyi, "Kami tahu segalanya, Ari. Semua bukti sudah ada di tangan yang tepat. Jangan cari kami." Dengan hati berdebar-debar, kami menyelinap keluar apartemen, menggunakan tangga darurat untuk menghindari lift yang mungkin dia pantau. Di lobi, satpam yang sudah kusogok dan kuberi penjelasan singkat tentang kekerasan dalam rumah tangga, hanya mengangguk dan membuka pintu samping untuk kami. Taksi yang sudah kupesan menunggu di sana. Tujuanku bukan ke Paman Bowo di Magelang. Itu terlalu mudah ditebak. Aku membawa ibu ke sebuah cafe house, sebuah kos-kosan sederhana di pinggiran kota yang diatur oleh Siska melalui kenalannya di Lembaga Bantuan Korban Kekerasan. Begitu tiba, aku segera menghubungi pengacara yang direkomendasikan Siska, Ibu Marina, seorang spesialis hukum pidana dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku juga menelepon Paman Bowo, memberitahu kami aman dan memintanya segera mengamankan rumah serta melaporkan setiap orang asing yang mendekat ke kantor polisi setempat. Sementara itu, di apartemen, kekacauan pasti terjadi. Dari sudut pandang Mas Ari, Ari terbangun dengan perasaan hampa di sisi tempat tidur. Dia memanggil Rika, lalu Ibu. Tidak ada jawaban. Saat menemukan ponsel Rika dan pesannya, amarah yang mendidih dan panik yang membeku saling bertarung. Dia segera menghubungi Hadi. Mereka kabur. Dan dia bilang punya bukti. Geramnya. "Tenang. Apa yang mereka bisa buktikan? Teh? Itu herbal. Catatanmu? Bisa dianggap karangan istrimu yang stres," sahut Hadi. "Tapi jika mereka pergi ke polisi, kita duluan. Kita laporkan dia menculik ibunya yang sakit. Kita punya sertifikat dokter bahwa ibumu tidak kompeten secara mental dan kamu adalah walinya. Kita yang akan jadi korban." Rencana itu licik. Dan Ari, yang didorong kepanikan, setuju. Mereka segera menyiapkan dokumen palsu dan bergegas ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan penculikan dan penganiayaan orang tua oleh Rika. Dari sudut pandang Rika, 2 jam setelah kami tiba di cafe house, Ibu Marina si pengacara tiba bersama seorang asisten. Dengan tenang namun efisien, ia mendengarkan seluruh ceritaku, melihat semua bukti, laporan lab, foto buku catatan, rekaman percakapan rahasia yang berhasil kudapatkan, menggunakan fitur rekam di ponsel burner saat Mas Ari lengah, dan dokumen draft wasiat palsu. "Ini kuat," ujarnya. "Tapi kita harus bergerak cepat. Jika dia melapor duluan, narasinya akan lebih sulit dibantah." Ibu Marina segera menghubungi kenalannya di unit cybercrime dan reserse kriminal. Dalam waktu singkat, sebuah tim kecil tiba di cafe house. Mereka mengambil pernyataan resmiku dan ibu, dengan pendampingan psikolog, serta semua bukti fisik dan digital. Polisi kemudian bergerak cepat. Mereka menyergap apartemen kami. Mas Ari sedang berada di sana, bersama Hadi, sedang menyusun laporan palsu. Mereka ditangkap dengan tuduhan awal, percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi kejahatan. Penggeledahan di apartemen menemukan lebih banyak bukti, sisa, stok racun, yang belum sempat aku ganti, korespondensi dengan dokter palsu, TNS, yang bersedia membuat sertifikat medis bohong, serta catatan transfer dana ke notaris yang korup. Epilog, 3 bulan kemudian. Persidangan berjalan relatif cepat karena bukti yang sangat kuat. Kesaksianku, ditambah kesaksian ahli dari Siska dan dokter toksikologi, serta bukti digital yang tak terbantahkan,
membuat pembelaan Mas Ari dan Hadi runtuh. TNS, si dokter palsu dan notaris yang korup juga berhasil ditangkap. Mas Ari divonis 15 tahun penjara untuk percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan, dan pemalsuan dokumen. Hadi, sebagai otak konspirasi, mendapat 20 tahun. Yang lainnya mendapatkan hukuman yang sesuai. Warisan ibu, berkat kejelasan surat wasiat lama yang asli, tetap utuh dan sepenuhnya menjadi hakku dan ibu. Aku mengajukan gugatan cerai yang dikabulkan tanpa syarat. Kini, aku dan ibu tinggal sementara di rumah Paman Bowo di Magelang. Udara segar, lingkungan yang mendukung, dan perawatan medis yang tepat perlahan-lahan memulihkan ibu. Racun arsenik meninggalkan efek jangka panjang pada sarafnya, tapi dia sudah bisa mengenaliku dengan jelas, tersenyum, dan bahkan membantu Paman di kebun dengan ringan. Suatu sore, kami duduk di beranda rumah kayu yang penuh kenangan. Ibu memegang tanganku. "Kamu menyelamatkan nyawa ibu, nak," bisiknya, matanya jernih untuk pertama kalinya sejak lama. "Tidak, Bu. Ibu yang memberi aku kekuatan untuk melawan." Dari kejauhan, terlihat hamparan kebun warisan ayah yang hijau dan subur. Warisan itu hampir direnggut oleh keserakahan dan kejahatan. Tapi kini, ia aman. Bukan karena nilainya yang miliaran, tapi karena ia adalah akar kami, tempat kami kembali pulih dan mulai lagi. Aku menarik napas dalam. Luka di hati masih ada. Pengkhianatan oleh orang yang paling dipercaya meninggalkan bekas yang dalam. Tapi melihat senyum ibu, merasakan damainya kehidupan baru ini, aku tahu kami telah melewati badai terburuk. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Dan untuk kami, fajar baru yang bebas dari racun dan kebohongan akhirnya menyingsing. Itulah akhir yang seharusnya. Akhir di mana kebenaran menang, kejahatan dihukum, dan yang tak bersalah mendapatkan kembali kedamaian mereka.